Pemuda miskin selamatkan CEO cantik yang didorong ke jurang. Balasannya bikin haru. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu Jakarta seperti biasa sibuk. Tapi gedung kaca biru setinggi 30 lantai di kawasan Sudirman tampak lebih hidup dari biasanya. Di lantai paling atas, di sebuah ruangan luas bergaya minimalis dengan jendela melapisi hampir seluruh dinding, seorang wanita berdiri diam sambil memandangi pemandangan kota dari ketinggian. Namanya Nabila, CEO muda berusia 28 tahun, pemimpin perusahaan teknologi yang kini sedang naik daun dan menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di bidang sistem keamanan digital. Penampilannya seperti seseorang yang terbiasa berada di pusat sorotan. Anggun, rapi, berkelas. Rambut panjang hitamnya diikat setengah, riasannya tipis namun elegan, jas krem mahal membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Jika orang melihatnya sepintas, mereka akan berkata hidupnya pasti seperti mimpi. Pekerjaan yang prestisius, kekayaan yang melimpah, dan wibawa yang membuat banyak orang segan. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tidak pernah bisa ia isi sejak kecil. Kekosongan yang perlahan-lahan membentuknya menjadi seseorang yang keras, dingin, tetapi juga rapuh tanpa pernah menunjukkan sisi itu kepada siapapun. Ia menarik napas panjang sambil menatap gedung-gedung pencakar langit. Terlalu ramai, gumamnya pelan, meskipun ruangan itu sendiri begitu sepi. Nabila tidak terlalu suka keramaian, tapi ia dibesarkan dalam dunia penuh orang, penuh bisnis, penuh janji, penuh ekspektasi. Ironisnya, semakin banyak orang berada di sekitarnya, semakin hampa ia merasa. Di belakangnya, pintu kaca terbuka pelan dan seorang wanita masuk sambil membawa tablet. Wulan, sekretaris sekaligus sahabat terdekat Nabila sejak kuliah. Berbeda dari penampilan CEO-nya yang elegan, Wulan tampak lebih sederhana, tapi tetap menarik dengan gaya kasual yang rapi. Rambutnya sebahu dan sedikit berombak. Wajahnya manis namun memiliki sorot mata tajam yang sulit ditebak. Dia dikenal pintar, cekatan, dan bisa membaca situasi lebih cepat dari kebanyakan orang. Dialah orang pertama yang Nabila percaya sepenuhnya. Atau setidaknya, begitu yang Nabila yakini selama ini. Wulan berjalan mendekat sambil mengecek jadwal pada tabletnya. Nap, rapat dengan tim investor dimulai dalam 1 jam. Mereka sudah konfirmasi semua hadir. Kamu mau turun sekarang atau mau tenang dulu sebentar? Nabila menoleh sebentar, lalu kembali menatap jendela. Sebentar lagi aku nyusul. Aku masih butuh waktu buat siapin kepala. Baik. Wulan mengangguk dan menutup pintu, tetapi langkahnya tidak segera menjauh. Matanya menatap punggung Nabila dengan tatapan yang rumit, campuran rasa iri, kagum, dan sesuatu yang lebih gelap. Sebuah rasa yang sudah ia pendam selama bertahun-tahun, dan semakin lama semakin sulit dikendalikan. Bagi Wulan, Nabila adalah sahabat sekaligus penghalang. Ia menyayangi sekaligus membenci wanita itu dalam waktu yang bersamaan. Nabila selalu berada di atas. Terlahir kaya, cerdas, dan diberikan perusahaan oleh ayahnya. Sementara Wulan harus berjuang dari nol, masuk kuliah dengan beasiswa, bekerja keras, dan tetap berada di posisi orang kedua. Ia selalu menjadi bayangan Nabila. Sahabatnya itu tidak pernah menyadari bahwa setiap kali ia bertambah tinggi, Wulan semakin merasa terseret jauh di belakang. Sebuah perasaan yang lama-lama berubah menjadi obsesi untuk mengubah posisi mereka, apapun caranya. Sementara itu, di ruangan itu, Nabila tetap diam seperti patung. Ia menutup mata sejenak, mengingat sesuatu yang sudah lama ia coba lupakan. Ia teringat masa kecilnya, boneka mahal, pesta ulang tahun mewah, sekolah internasional, berbagai fasilitas yang tak pernah ia minta. Namun semua itu tidak pernah terasa berarti, karena kedua orang tuanya jarang berada di rumah. Ayahnya sibuk bekerja, ibunya sibuk dengan kehidupan sosialnya. Rumahnya selalu ramai, tetapi hatinya selalu sepi. Ia tumbuh sebagai anak tunggal yang dibesarkan oleh dunia bisnis, bukan oleh kasih sayang. Hal itu membuatnya kuat, mandiri, dan kompeten. Tapi pada saat yang sama, membuatnya sulit mempercayai kasih dari siapapun. Itulah alasan ia kini berdiri sendiri, meski berada di puncak keberhasilan.
Bertolak belakang dengan kehidupan Nabila, di pinggir kota, jauh dari gedung tinggi dan jalan raya yang berkilau, seorang pemuda sedang sibuk menurunkan karung berisi sayuran dari sebuah mobil bak kecil di pasar tradisional. Namanya Fahri, berusia 24 tahun. Pakaian kaos yang memudar warnanya, celana jeans yang mulai meregang di lutut, dan sandal jepit yang sudah tipis menunjukkan betapa sederhananya hidupnya. Fahri tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya, Mira, yang masih duduk di bangku SMA. Sejak ayahnya meninggal ketika ia masih SMA, Fahri menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, mengantar barang, menjadi kuli pasar, membersihkan gudang, bahkan kadang menjadi ojek atau membantu tetangga. Apa saja yang bisa menghasilkan uang halal, ia kerjakan tanpa ragu. Meskipun hidupnya keras, ada ketulusan yang selalu terpancar dari caranya berbicara, caranya bekerja, bahkan caranya tersenyum kepada orang-orang yang sering meremehkannya. Hatinya hangat, lembut, dan mudah merasa iba terhadap penderitaan orang lain. Banyak yang bilang, pemuda seperti Fahri sudah jarang ada, jujur, tidak mengeluh, dan selalu membantu orang tanpa pamrih. Fahri merapikan karung yang sudah turun dan menyerahkannya kepada pemilik kios. Ini semuanya udah sesuai pesanannya. Pak, mau dicek dulu? Si pemilik kios mengangguk sambil menghitung isi karung. Seperti biasa, kamu cepat kalau kerja. Makasih banyak ya, Rih. Fahri hanya tersenyum kecil. Kerja ya kerja, Pak. Saya juga seneng kalau Bapak puas. Setelah menerima uang jasanya, Fahri berjalan keluar pasar sambil memegang helm lusuh yang selalu ia bawa. Uang itu harus cukup untuk membeli obat ibunya dan membayar sebagian uang sekolah adiknya. Bang Fahri, sebuah suara memanggil. Ia menoleh dan melihat Mira berlari kecil mendekat sambil membawa tas sekolahnya. Kamu gak pulang naik angkot? Tanya Fahri. Tadi aku ikut temen sampai pasar. Mira mengambil napas. Bu lagi agak pusing, Bang. Dokter bilang harus beli obat yang dosisnya lebih kuat. Fahri mengangguk perlahan. Nanti Bang beli, kamu pulang dulu, jaga ibu ya. Ada sejenak keheningan yang membuat Mira menundukkan kepala. Maaf ya, Bang, aku bikin Bang kerja keras terus. Fahri menepuk kepala adiknya. Kamu sekolah aja yang benar. Itu udah cukup. Setelah Mira pergi, Fahri melanjutkan pekerjaannya hari itu. Dengan motor tua miliknya, ia kembali mengantar barang, mengambil pesanan lain, dan berkeliling mencari tambahan pekerjaan. Hidupnya memang tidak mudah, tapi ia menjalani semua itu dengan hati ikhlas. Di pusat kota, Nabila melangkah masuk ke ruang rapat lantai 29. Rapat berlangsung formal seperti biasanya, dengan presentasi teknis dan diskusi serius. Nabila memimpin dengan tenang dan penuh wibawa, sesekali menanggapi pertanyaan dengan jawaban yang tajam. Para investor terlihat puas, para staf merasa terlindungi. Semua orang memandangnya sebagai pemimpin sempurna. Namun di balik penampilan itu, pikirannya bergerak ke arah lain. Ia merasakan gelombang lelah yang sulit dijelaskan. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang sudah ia rasakan sejak ia kecil. Lelah menjadi seseorang yang kuat setiap detik, tanpa boleh menunjukkan celah. Wulan duduk di sebelahnya, sesekali memberikan berkas yang dibutuhkan atau membisikkan informasi penting. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan profesional yang ideal, CEO dan sekretaris terbaik. Tapi di dalam hati Wulan, ada sesuatu yang terus tumbuh. Dorongan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar bayangan. Ia ingin di posisi itu. Ia ingin duduk di kursi Nabila, berbicara kepada para investor, dan dihormati semua orang. Ia ingin merasakan hidup seperti yang dimiliki sahabatnya itu. Good job, Nab, ucap salah satu investor setelah rapat selesai. Nabila mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Setelah semua tamu pergi, Wulan merapikan dokumen sambil mengamati wajah Nabila yang tampak letih. Kamu oke? Ya, cuma capek, jawab Nabila singkat. Kamu harus istirahat, Nab. Nabila tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tetapi tawa getir yang menyembunyikan banyak hal. Dari dulu aku selalu kerja. Aku gak ngerti konsep istirahat. Wulan menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kalau nggak keras,
Aku gak mungkin sampai di sini. Kamu ada aku, Nap. Nabila terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi yang tidak Nabila tahu adalah, senyuman itu membuat Wulan merasa semakin kecil, semakin marah pada nasib, semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu suatu hari nanti. Dan hari itu mungkin tak akan lama lagi. Sementara itu, di pinggir kota, hari semakin sore. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat jingga yang memantul di permukaan sungai kecil dekat rumah Fahri. Setelah seharian bekerja, ia pulang dengan tubuh lelah, tapi langkahnya tetap ringan. Ibunya sedang duduk di kursi kayu, menahan sakit di kepalanya. "Fahri, kamu pulang?" Suaranya pelan namun hangat. "Iya, Bu. Fahri beli obat dulu ya." Pemuda itu duduk di samping ibunya dan menggenggam tangannya. "Nanti ibu minum, terus istirahat. Jangan mikir macem-macem dulu." Sang ibu mengangguk. "Kamu selalu baik sama ibu dan Mira." Fahri tersenyum lembut. "Bukannya itu memang tugas anak, Bu?" Malam itu, setelah makan sederhana, nasi, telur, dan sayur, Fahri duduk di teras rumahnya sambil memandang langit yang gelap. Lampu jalan yang redup membuat suasana terasa tenang. Ia menghela napas panjang. Banyak impian yang ia ingin capai, tapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Namun meski begitu, ia tidak pernah menyalahkan hidupnya. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Fahri tersenyum mendengarnya. Ia senang melihat orang lain bahagia, karena ia tahu rasanya kehilangan. Dari tempat yang sama, dengan langit yang sama, dua dunia yang berbeda hidup di titik paling berbeda. Nabila, di puncak gedung, memandang kota dengan hati kosong. Fahri, di rumah reot di pinggir kota, memandang langit dengan hati penuh harapan. Takdir sering bermain dalam diam. Dan dalam diam itu, dua jalan hidup akan segera bertemu. Tanpa mereka tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Hidup mereka, masa depan mereka, bahkan hati mereka. Malam itu, Nabila menatap jendela kamarnya yang luas, sementara Fahri menatap langit dari kursi bambu yang hampir patah. Hanya jarak yang memisahkan mereka. Namun jarak itu tidak lebih besar daripada takdir yang sedang bekerja pelan-pelan mendekatkan dua jiwa dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Dan pertemuan pertama mereka akan terjadi dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi di Jakarta selalu datang terlalu cepat bagi Nabila. Alarm ponsel berdering pukul 5, disusul suara tirai otomatis yang terbuka perlahan, membiarkan cahaya matahari masuk ke kamar luas bergaya modern itu. Dindingnya putih bersih, lantainya marmer licin, dan tidak ada satupun benda yang tidak memiliki fungsi jelas. Begitulah cara Nabila hidup, rapi, terstruktur, dan dipenuhi kontrol. Ia bangun perlahan, duduk di tepi tempat tidur, dan mengusap wajahnya yang tampak lelah. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Pikiran tentang pekerjaan, perusahaannya, dan masa depannya selalu memenuhi kepala, seakan tidak menyisakan ruang untuk ketenangan. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin, lalu menatap cermin. "Another day," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Saat ia turun ke ruang makan, Wulan sudah ada di sana, duduk sambil mengecek tablet berisi jadwal harian. Wulan memang sering datang pagi-pagi, kadang bahkan sebelum matahari muncul. Alasan resminya, agar pekerjaan lebih efisien. Alasan sebenarnya, ia ingin memastikan ia selalu berada di dekat Nabila, menjadi orang yang paling dibutuhkan. "Kamu bangun lebih cepat hari ini," ujar Nabila sambil menuang teh hangat. Wulan tersenyum. "Jadwal kamu padat. Aku harus siap duluan." "Kamu gak capek, Lan?" "Capek sih, tapi udah biasa. Lagi pula, kerja bareng kamu itu menyenangkan." Nabila hanya tersenyum singkat. Ia tidak menyadari bahwa setiap pujian kecil dari bibirnya bisa membuat Wulan semakin merasa memiliki tempat, sekaligus semakin merasa berhak akan lebih. "Jam 9 ada pertemuan sama klien luar negeri," kata Wulan. "Setelah itu, siang ada presentasi di divisi riset. Malam kamu diminta hadir di acara gala perusahaan mitra." "Banyak amat." Nabila memijat kening. "Kamu CEO, Nap. Mau gimana lagi?"
Keduanya tertawa kecil, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tawa Wulan. Ada keberpihakan bercampur ambisi yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Sementara itu, jauh dari apartemen mewah itu, matahari yang sama menyinari rumah kecil di pinggiran kota. Fahri bangun lebih pagi dari biasanya, karena harus mengantar barang ke pasar sebelum jam 7. Ia mencuci wajah dengan air sumur yang dingin, memakai kaos paling layak, dan memasukkan beberapa uang receh ke saku celananya. Ibunya keluar dari kamar sambil menahan batuk. "Fahri, kamu gak sarapan dulu?" "Nanti aja, Bu. Fahri harus buru-buru." Semakin pagi, semakin banyak kerjaan yang bisa Fahri ambil. Ibunya mengangguk, namun sorot matanya menyeratkan kekhawatiran. "Jaga diri kamu. Jangan terlalu capek." Fahri tersenyum lembut. "Fahri kuat kok, Bu." Setelah berpamitan, ia naik ke motor tua yang suaranya bergetar setiap kali dinyalakan. Motor itu sudah puluhan kali mogok, tapi Fahri selalu berhasil memperbaikinya. Motor itu baginya bukan sekadar alat. Itu adalah satu-satunya teman setia yang menemaninya bekerja sejak dulu. Perjalanan menuju pasar mengajarinya banyak hal tentang sabar. Jalanan yang macet, pengendara yang tidak sabar, pedagang yang suka mengeluh, semua itu ia hadapi dengan senyuman. Setibanya di pasar, ia langsung mengangkat karung, mengantar pesanan, membantu membenahi lapak, dan melakukan apapun yang orang minta. Yang penting halal, begitu prinsipnya. Saat sedang mengangkat sebuah kotak besar, seorang pedagang memanggilnya. "Rih, selesai dari sini, kamu bisa ke rumah Bu Ernaga? Dia butuh antar makanan sampai pusat kota. Bayarannya lumayan." "Boleh, Pak, kirim lokasinya ya." Fahri mengambil pekerjaan itu tanpa berpikir panjang, karena ia tahu setiap rupiah berarti bagi keluarganya. Di pusat kota, gedung perusahaan tempat Nabila bekerja sudah ramai dengan aktivitas. Para karyawan menundukkan sedikit kepala saat ia lewat. Bukan karena takut, tetapi karena segan. Nabila memang punya karisma yang membuat orang ingin menghormatinya. Ia memasuki ruang meeting dengan percaya diri. Pertemuannya dengan klien luar negeri berlangsung selama 1 jam penuh. Ia memimpin diskusi dengan lancar dan tegas, membuat semua orang terpesona. Namun di antara semua keberhasilan itu, Nabila tetap merasa ada yang kurang. Ia merasa seperti boneka yang menjalankan peran, bukan manusia yang memiliki pilihan. Setelah meeting selesai, ia berjalan ke pantry untuk membuat kopi. Wulan mengikutinya. "Kamu kelihatan murung," kata Wulan sambil menyandar di meja. "Gak ada apa-apa," jawab Nabila tanpa menatapnya. "Kamu bisa cerita kalau mau." Nabila menghela napas panjang. "Aku cuma capek sama dunia ini, Lan. Semua orang melihat aku seakan aku gak boleh salah. Gak boleh rapuh. Gak boleh berhenti." "Kamu gak sendiri, Nap," ucap Wulan lirih. Ucapan itu seharusnya hangat, tapi ada sesuatu di baliknya, seperti klaim kepemilikan. Nabila akhirnya menatap sahabatnya itu. "Makasih ya, aku bersyukur punya kamu." Mata Wulan sedikit berkilat, entah karena senang atau karena perasaan lain yang lebih dalam. "Apapun buat kamu," balasnya. "Di antara mereka ada ikatan, benar. Tapi ikatan itu tidak seimbang." Nabila melihat Wulan sebagai tempat bersandar. Wulan melihat Nabila sebagai tujuan yang harus digapai. Siang itu, Fahri sudah bersiap mengantar pesanan Bu Erna. Ternyata pesanan itu harus dikirim ke sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat yang belum pernah ia datangi. Motor tuanya harus bekerja ekstra keras menanjak ke area tersebut. Ia merasa kecil ketika memasuki kompleks apartemen yang dikelilingi tembok tinggi, air mancur indah, dan petugas keamanan berjas rapi. "Antar makanan?" tanya Satpam. "Iya, Pak. Unit 3407. Satpam mengangguk dan membuka pintu gerbang. Fahri masuk dengan kagum. Ia baru sadar bahwa dunia ini tidak adil. Ada orang yang berjuang seumur hidup untuk bisa makan, ada yang memesan makanan mahal setiap hari. Saat ia menaiki lift, ia memandangi angka-angka yang terus naik. Jantungnya ikut berdebar. Ini pertama kalinya ia berada di gedung setinggi ini. Ketika sampai di depan unit yang dituju, pintunya terbuka bahkan sebelum ia mengetuk. Di hadapannya berdiri seorang wanita elegan berambut panjang,
dengan wajah kelelahan namun tetap cantik. "Nabila, pesanannya sudah sampai ya?" tanyanya, suara lembut namun berwibawa. "Iya, Bu, ini makanannya." Fahri menunduk sopan. "Taruh aja di meja." Nabila berbalik sambil membuka jalan. Fahri masuk pelan dan meletakkan makanan. Ruangan itu sangat bersih, rapi, dan luas. Tidak ada satu sudut pun yang terlihat berantakan. Saat ia menoleh, ia tanpa sengaja melihat Nabila memegang kepala, seolah menahan pusing. "Bu, Ibu gak apa-apa?" Nabila mendongak, sedikit terkejut karena orang asing memperhatikannya. "Aku cuma capek." "Oh, semoga cepat baikan ya, Bu." Ada ketulusan dalam suara Fahri. Bukan basa-basi. Bukan karena pekerjaan. Tapi karena ia benar-benar peduli, meski tidak mengenal wanita itu. Itu pertama kalinya Nabila menatap pemuda itu dengan lebih lama. Pemuda berkulit sawo matang, berkeringat, dengan pakaian lusuh tapi wajah bersih dan mata jernih yang sulit tidak diperhatikan. "Terima kasih," ucap Nabila pelan. "Berapa totalnya?" Fahri menyebutkan jumlah, dan Nabila membayar. Ia memberi uang lebih tanpa berpikir panjang. "Bu, ini kelewatan," kata Fahri. "Itu tips." "Masih kebanyakan, Bu." Nabila mengerutkan kening, bingung. Biasanya orang gak nolak. Fahri tersenyum. "Kalau kebanyakan, jadi gak berkah, Bu." Nabila terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa menampar hatinya. Ia menyerahkan jumlah normal. Fahri menerimanya, menunduk sopan, lalu keluar. Saat pintu tertutup, Nabila terdiam lama. Ada sesuatu pada pemuda itu, ketulusan yang tidak pernah ia temui di kehidupan bisnis, di kehidupan elit, bahkan di lingkaran sahabatnya sendiri. Ia tidak tahu siapa pemuda itu. Ia tidak tahu kehidupannya seperti apa. Yang ia tahu hanya satu. Tatapan itu tidak menghakimi. Tatapan itu tidak melihatnya sebagai CEO, bukan juga sebagai wanita kaya. Tatapan itu melihatnya sebagai manusia. Dan itu terasa asing sekaligus menenangkan. Sementara itu Fahri turun lift dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah bertemu seseorang seperti Nabila. Wanita itu terlihat kuat, tapi entah kenapa matanya seperti menyimpan kesedihan yang besar. "Kasian juga ya orang kaya, capeknya beda," gumamnya sambil berjalan ke motor. Saat ia melintas di lobi, hujan turun tiba-tiba. Petugas keamanan memanggilnya. "Bang, nunggu dulu aja sini, hujan gede." Fahri mengangguk. Ia menepikan motornya dan duduk di bangku luar. Dari lantai 34, Nabila berdiri di depan kaca dan melihat hujan deras. Tiba-tiba ia teringat pemuda tadi. Apa ia sudah pulang? Apa ia kehujanan? Ia heran kenapa ia memikirkan itu. Di tempat berbeda, dua orang itu memandangi hujan yang sama dari dua dunia yang sangat berbeda. Mereka belum tahu bahwa hujan itu adalah awal dari sesuatu. Awal dari retakan kecil dalam hidup yang selama ini mereka anggap stabil. Retakan yang nantinya akan membawa mereka ke arah yang sama. Retakan yang nantinya akan mempertemukan hati mereka. Tanpa mereka sadari, takdir mulai bergerak. Hujan baru saja berhenti ketika Nabila keluar dari ruang rapat lantai 18. Langit Jakarta masih kelabu, tapi dinding kaca tinggi menampilkan pantulan lukisan kota yang tak pernah benar-benar tidur. Ia berjalan perlahan menuju ruang kerjanya sambil mengusap pelipisnya. Rapat strategis perusahaan selama 3 jam itu terasa seperti menahan bebatuan berat di dadanya. Penuh angka, strategi, persaingan, dan tekanan yang tak pernah benar-benar berakhir. Begitu memasuki ruang kerja, Nabila menjatuhkan diri ke sofa. Nafasnya tidak sesak, tapi ada sesuatu yang terasa kosong dan rapuh. Beberapa bulan terakhir, ia bekerja tanpa henti, menghadiri konferensi, menyusun proposal, melihat grafik performa perusahaan, dan menandatangani puluhan dokumen setiap hari. Semua itu dilakukan karena tuntutan pekerjaan sekaligus upaya menahan dirinya dari kesepian yang sering mencakar di dalam dada. Hening. Ruang kantor itu luas dan mewah, tetapi sering terasa seperti ruang penjara dengan tembok tak terlihat. Suara pintu diketuk pelan. Wulan masuk dengan membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu habis rapat maraton lagi ya?" tanyanya sambil tersenyum tipis.
Ia mendekat dan meletakkan teh itu di meja. Seperti biasa, jawab Nabila lelah. Setiap minggu seperti begini. Terkadang aku tidak tahu apa aku masih manusia atau robot kerja. Wulan duduk di sisi yang lain, memperhatikan sahabat sekaligus bosnya itu dengan tatapan yang penuh perhitungan namun tersamar rapi. Kamu butuh istirahat. Sungguh, Bel. Kalau terus begini, kamu akan tumbang. Aku baik-baik saja, elak Nabila, meski ekspresinya jelas menunjukkan sebaliknya. Kamu tidak baik-baik saja, jawab Wulan lembut tapi tegas. Aku sudah kerja sama kamu bertahun-tahun. Aku tahu kapan kamu sedang kuat dan kapan kamu butuh berhenti sejenak. Nabila memejamkan mata. Ia tahu Wulan benar. Dalam beberapa minggu terakhir, kepalanya sering berdenyut tiba-tiba, tidurnya tidak pernah nyenyak, dan perasaan bosan yang tidak wajar mulai merayapi pikiran. Bahkan dunia bisnis yang dulu menjadi pelarian dari kesepiannya kini terasa menyesakan. Aku tidak bisa beristirahat sekarang, terlalu banyak pekerjaan, bisiknya. Kamu harus. Dan kali ini, percayalah sama aku, ucap Wulan. Ada kelembutan di suaranya, tapi di dalam mata itu tersembunyi sesuatu yang tidak bisa dilihat Nabila. Sebuah retakan gelap yang perlahan tumbuh. Aku sudah lama mikir mau ajak kamu liburan. Bukan liburan mewah, bukan ke luar negeri atau hotel mahal, tapi sesuatu yang beda. Yang bikin kamu bisa napas. Nabila membuka matanya. Kemana? Sebuah hutan wisata yang lagi naik daun, jawab Wulan. Tempatnya damai, jauh dari bising kota, dan katanya ada air terjun yang indah banget. Orang-orang bilang, siapapun yang ke sana, pulang dengan hati jauh lebih tenang. Nabila terdiam. Hutan? Alam? Bukan tempat yang biasa ia kunjungi. Ia terbiasa dengan konferensi di hotel berbintang, perjalanan bisnis ke luar negeri, atau liburan singkat di villa mewah. Hutan terdengar aneh. Namun, aneh yang menarik. Kita berdua aja? Tanya Nabila. Iya, jawab Wulan cepat. Aku yang akan atur semuanya. Kamu cuma perlu ikut dan nikmati suasananya. Trust me, Bel. Kamu butuh itu. Nabila tersenyum lemah. Kenapa aku merasa ini seperti kamu memaksaku liburan? Karena memang iya. Wulan tergelak kecil dan menambahkan, ayolah. Kamu selama ini kerja terus. Sekali saja pilih dirimu sendiri. Kalimat itu menghantam tempat yang tepat di hati Nabila. Ia menatap langit mendung dari balik jendela kaca besar. Mungkin ia memang membutuhkan udara lain selain gedung dan kantor. Mungkin ia butuh tempat sunyi untuk sekedar merasa menjadi manusia biasa, bukan CEO muda yang ditatap semua orang dengan ekspektasi tinggi. Baik, akhirnya ia berkata, aku ikut. Wulan tersenyum senang. Senyum yang terlihat penuh perhatian. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, ada kepuasan ganjil yang menyelinap di baliknya. Good. Kita berangkat akhir pekan ini. Sementara itu, jauh dari gedung mewah dan lampu kota, Fahri sedang menenteng karung berisi dedaunan kering yang harus ia bersihkan dari jalur hutan wisata. Hujan semalam membuat tanah agak licin, dan sungai kecil di dekat air terjun mengalir lebih deras dari biasanya. Suasana hutan terasa segar dengan aroma tanah basah yang khas. Pekerjaan barunya sebagai penjaga jalur dan pemandu lokal sebenarnya bukan pekerjaan tetap, tapi Fahri sangat bersyukur mendapatkannya. Ia diminta membantu menjaga jalur wisata, membersihkan daun, memperbaiki tanda jalur, serta memberi arahan pada wisatawan yang datang. Pekerjaan sederhana, tapi bagi Fahri, ini lebih dari cukup untuk menambah uang obat ibunya dan uang sekolah adiknya. Hari ini banyak yang datang. Rih? Tanya Pak Darto, penjaga senior hutan wisata itu. Belum kelihatan, Pak. Mungkin karena cuaca mendung, jawab Fahri sambil tersenyum. Kamu anak baik, Rih. Kerjamu rapi. Kalau kamu bertahan, mungkin aku bisa rekomendasikan kamu jadi pemandu tetap. Alhamdulillah. Semoga rezekinya lancar, balas Fahri tulus. Pak Darto menepuk bahu Fahri. Langit mendung. Hati-hati ya. Jalur ke air terjun bisa licin. Banyak turis kota yang suka nekat. Pakai sepatu cantik tapi nggak cocok buat hutan. Kadang cuma foto-foto, tapi nggak paham bahaya. Fahri tertawa kecil. Iya, Pak. Saya akan awasi.
Ia melanjutkan pekerjaannya menyapu daun dan memastikan jalur aman. Bagi Fahri, hutan bukan tempat asing. Sejak kecil ia sering ikut ayahnya mencari kayu dan menelusuri jalur sungai. Setelah ayahnya meninggal, ia bekerja apa saja demi keluarganya. Mengantarkan barang, menjadi buruh harian, bahkan kadang mencari rumput untuk ternak orang. Walaupun hidupnya keras, hatinya tetap lembut dan rendah hati. Angin bertiup pelan, menggoyang pucuk-pucuk pohon. Hutan itu senyap dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota yang tidak pernah ia lihat secara dekat. Fahri selalu penasaran bagaimana rasanya menjadi orang seperti mereka, yang bisa duduk di kafe, memiliki pekerjaan profesional, atau hidup tanpa memikirkan uang setiap hari. Tapi ia tidak pernah iri. Baginya, yang penting adalah cukup untuk membuat orang-orang yang ia sayangi tidak kelaparan. Ia melihat aliran air terjun di kejauhan mulai lebih jernih setelah hujan turun. Cantik, gumamnya pelan. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, di tempat ini, takdir akan menautkan langkahnya dengan seseorang yang hidupnya tak pernah ia bayangkan bisa bersentuhan dengannya. Di kantor, Nabila sibuk menyelesaikan berkas sebelum hari keberangkatannya. Ia menatap layar komputer dengan pikiran yang setengah melayang. Entah kenapa, semenjak Wulan menyarankan liburan, ada sesuatu yang terasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena ia merasa ada seseorang yang mengerti bahwa dirinya lelah. Namun, ada pula perasaan lain, perasaan yang samar dan tidak ia sadari berbahaya. Sementara itu, Wulan duduk di meja kerjanya sambil melihat kalender digital. Di wajahnya, ada ekspresi yang jarang muncul, senyum kecil yang bukan sekadar senang, tapi penuh rencana. Ia membuka catatan pribadinya. Sabtu, hutan wisata. Jalur ke air terjun. Waktu paling sepi. Tidak ada saksi. Ia menutup laptopnya dan merapikan rambutnya. Semua sedang berjalan sempurna, bisiknya. Dendam yang ia simpan selama bertahun-tahun, rasa iri yang tumbuh setiap hari karena merasa berada di bayang-bayang Nabila, semua itu kini membentuk tekad paling gelap dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat Nabila sebagai sahabat. Ia melihatnya sebagai penghalang. Sesuatu yang harus disingkirkan. Liburan ini akan menjadi liburan terakhir untukmu, Bel, desisnya lirih. Malam itu, Nabila tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil memandangi jendela besar yang menampilkan lampu kota seperti lautan bintang. Banyak hal berputar di kepalanya. Pekerjaan yang belum selesai, rasa letih, dan pikiran tentang liburan yang mungkin bisa menjadi titik jeda dalam hidupnya. Ia memikirkan Wulan. Sahabatnya itu memang tidak sempurna, tapi selalu ada di sisinya sejak awal karirnya. Ia merasa beruntung punya seseorang yang mengerti dirinya lebih dari orang lain. Tanpa ia sadari, rasa percaya itu justru membawa dirinya mendekati bahaya. Nabila memejamkan mata, menarik selimut, dan berusaha tidur. Ia tidak tahu bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di desa dekat hutan wisata, Fahri sedang mencuci gelas terakhir. Ibunya duduk di ruang tamu, tersenyum lembut melihat putranya bekerja. "Besok kerja di hutan lagi?" tanya ibunya. "Besok saya libur, Bu. Lusa baru masuk lagi. Katanya akhir pekan banyak turis datang." "Bagus. Jaga diri baik-baik, ya. Hutan itu cantik, tapi kadang bisa berbahaya kalau hujan." Fahri mengangguk. "Iya, Bu. Tenang saja." Ia duduk di samping ibunya dan menyalakan lampu temaram. Kehangatan kecil itu sudah cukup membuatnya merasa kaya. Meskipun ia tidak punya apa-apa selain keluarga kecil yang ia cintai. Di dua dunia berbeda. Satu dunia penuh kemewahan, satu penuh kesederhanaan, dua hati sedang berjalan menuju sebuah pertemuan yang belum mereka ketahui. Dan di tengah mereka, ada seseorang yang sedang menenun benang-benang rencana gelap yang akan mengubah hidup semuanya. Hari liburan semakin dekat. Wulan memastikan semua rencana berjalan tanpa celah. Ia memetakan jalur, mempelajari medan, dan mencari tahu waktu paling tepat ketika pengunjung hutan berkurang. Setiap detail diperhitungkan. Nabila, yang tidak mencurigai apapun, justru mulai merasa sedikit bersemangat akan liburan itu. Sementara Fahri, tanpa ia sadari, sedang menyiapkan diri untuk berada di tempat yang sama. Ia hanya pemuda miskin yang bekerja sekuat tenaga tanpa tahu
bahwa takdir sedang membawanya pada peran besar dalam hidup seseorang. Seseorang yang nasibnya sebentar lagi berubah. Di hutan yang senyap, di air terjun yang tersembunyi, di jalur licin yang menunggu langkah. Benih dari pertemuan yang tidak direncanakan. Dan kejadian yang akan mengguncang semuanya. Sedang menunggu untuk terjadi. Udara pagi di desa kecil itu terasa jauh berbeda dari udara Jakarta. Tidak ada polusi, tidak ada klakson kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk yang biasanya mengisi telinga sejak subuh. Yang terdengar hanyalah suara ayam berkokok, hembusan angin yang melewati dedaunan, dan gemericik sungai kecil yang mengalir tak jauh dari penginapan sederhana tempat Nabila dan Wulan menurunkan barang mereka. Mobil hitam mewah yang mereka tumpangi berhenti di halaman sebuah homestay milik warga lokal. Halaman itu luas, penuh tanaman bunga yang tertata rapi, dan aroma tanah basah setelah hujan membuat suasana terasa sangat menenangkan. Nabila melangkah turun dari mobil sambil menghirup udara dalam-dalam. Sensasi segar itu membuat dadanya terasa sedikit lebih ringan. Tempatnya lumayan juga, gumam Nabila, menatap sekeliling. Wulan tersenyum, meski ada sedikit ketegangan yang ia sembunyikan. Kan udah aku bilang, kamu butuh udara begini. Pemilik homestay, seorang ibu parubaya berhijab dengan senyum ramah, keluar menyambut mereka. Selamat datang, Mbak. Perjalanan jauh, ya? Silakan istirahat dulu. Barangnya biar anak saya saja yang bantu angkat. Terima kasih, Bu, jawab Wulan sopan. Kami memang agak capek. Dari Jakarta soalnya. Sang ibu memanggil putranya. Rih, tolong bantu ibu angkat barang tamu. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda dengan kaos lusuh dan celana hitam yang sedikit berdebu keluar dari pintu samping. Nafasnya masih sedikit berat karena baru selesai membersihkan halaman belakang. Rambutnya sedikit berantakan, dan kulitnya kecoklatan khas orang yang sering bekerja di luar ruangan. Tapi mata pemuda itu, mata Fahri, bening dan jujur. Iya, Bu. Fahri berjalan mendekat tanpa menoleh terlalu lama ke arah Nabila. Ia hanya melihat sekilas saja, bahwa perempuan itu tampak rapi, cantik, dan berasal dari dunia yang sangat berbeda darinya. Tapi ia tidak memikirkan itu lebih jauh. Baginya, tamu adalah tamu. Ia hanya harus membantu. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanyanya sopan dengan nada merendah. Nabila menyerahkan tas jinjing dan koper. Ini, tolong dibawa ke dalam ya. Baik, Mbak. Fahri mengangkat koper berat Nabila dengan mudah, sesuatu yang membuat Wulan mengernyit kecil. Pemuda itu terlihat kurus, tapi tenaganya kuat. Ia mengangkat kedua koper itu tanpa suara, tanpa mengeluh, tanpa meminta bantuan. Gerakannya rapi dan penuh hormat. Saat ia masuk ke dalam rumah, Nabila sedikit memperhatikan. Bukan dalam arti tertarik secara romantis, tapi lebih pada rasa kagum akan sikap sopan dan kerja keras yang tampak jelas dari cara pemuda itu bergerak. Ia jarang melihat orang yang bekerja tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara, tanpa mencoba mencari perhatian. Fahri hanya membantu. Ketika ia kembali keluar untuk mengambil barang lain, Nabila berdiri di depan pintu, menunggu. Ketika tatapan mereka berpapasan, Nabila berkata pelan, "Terima kasih, ya." Fahri sedikit kaget. Banyak tamu yang ia bantu biasanya tidak repot mengucapkan terima kasih, terutama tamu dari kota besar. Ucapan itu, sesederhana apapun, membuatnya tersenyum kecil. Sama-sama, Mbak. Percikan kecil hubungan manusia yang tulus terjadi begitu saja, tanpa mereka sadari akan membawa ke arah yang lebih besar nanti. Wulan memperhatikan momen kecil itu, dan rahangnya mengeras. Ia tidak suka melihat Nabila tersenyum pada orang lain. Ia tidak suka melihat siapapun tampak dekat dengan Nabila. Karena bagi Wulan, Nabila adalah pusat hidupnya, sekaligus pusat amarah dan irinya. "Bel, ayo masuk," kata Wulan cepat untuk memotong interaksi itu. Nabila mengangguk lalu masuk ke dalam. Kamar penginapan mereka sederhana, tapi sangat bersih dan wangi. Tidak ada interior mewah, tidak ada furnitur mahal, namun justru kesederhanaan itu terasa menyegarkan. Dinding kayu berwarna coklat muda, lantai papan yang mengilap, dan jendela besar yang menghadap ke hutan membuat kamar itu terasa hangat secara visual. Nabila duduk di tepi ranjang. Tempatnya menenangkan ya.
Wulan membuka tas sambil tersenyum tipis. Makanya aku ajak kamu ke sini. Nabila menatap keluar jendela. Hutan terlihat indah, sunyi, dan misterius. Pepohonan tinggi seakan berdiri menjaga rahasia yang bersembunyi di balik bayang-bayangnya. Hutannya kelihatan dalam sekali, gumam Nabila. Iya, jawab Wulan sambil membalikkan badan. Itu jalur menuju air terjun. Besok kita jalan ke sana. Besok. Nabila mengangkat alis. Bukan lusa? Besok pagi sekalian. Biar cuaca masih bagus. Nabila mengangguk. Baiklah. Komentar itu tampak biasa saja. Tapi di benak Wulan, berbagai skenario bermain seperti film yang ia putar berulang-ulang. Besok pagi. Jalur hutan. Air terjun. Tanpa ramai orang. Tanpa saksi. Ia menahan senyum kecil. Sementara itu, setelah selesai membantu memindahkan barang-barang tamu, Fahri duduk di bangku kayu dekat dapur sambil minum segelas air hangat. Ibunya menatapnya dari dapur sambil tersenyum. Tamu baru? Tanya ibunya. Iya, Bu, jawab Fahri. 2 perempuan dari Jakarta. Hati-hati. Orang kota biasanya banyak permintaan. Fahri tertawa pelan. Iya, Bu. Tapi kelihatannya baik, tanya ibunya lagi. Yang satu ramah, jawab Fahri. Yang satunya lagi, kurang tahu. Ibunya ikut tertawa. Yang dari Jakarta itu biasanya wajahnya susah dibaca. Fahri hanya tersenyum. Tanpa ia sadari, tamu yang ia bantu tadi bukan orang sembarangan. Bukan turis biasa, bukan pengunjung biasa. Seorang CEO muda dan sahabatnya, yang salah satunya membawa niat baik, sementara satunya membawa niat paling gelap yang bisa dimiliki manusia. Sementara angin sore meniup dedaunan, hutan di kejauhan tampak tenang. Tetapi ketenangan alami itu menyimpan getaran samar yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang peka. Bukan angin, bukan binatang, tapi takdir yang sedang menunggu. Menjelang sore, Nabila memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia mengenakan pakaian santai dengan jaket tipis. Desa itu kecil, dengan rumah-rumah kayu yang tampak hangat dan asri. Anak-anak bermain kejar-kejaran di lapangan kecil, sementara beberapa orang tua duduk di warung, berbincang santai. Nabila berjalan pelan, menikmati suasana. Wanita itu pernah hidup di lingkungan mewah sejak kecil, tapi justru suasana sederhana seperti ini yang jarang ia rasakan. Ia merasa aneh karena suasana itu menenangkan hati lebih cepat dari suara mesin kopi atau AC kantor. Di sebuah sudut jalan, ia melihat seorang pemuda sedang membantu warga tua mengangkat karung beras. Ia mengenal wajah itu. Fahri. Pemuda itu bekerja dengan cepat, mengangkat karung tanpa mengeluh. Nabila memperhatikan dari kejauhan. Sikap itu membuatnya tersenyum kecil. Bukan senyum romantis, tapi senyum simpati pada seseorang yang bekerja keras tanpa pamrih. Fahri melihatnya berdiri tidak jauh dari sana. Ia sedikit kaget, tapi segera tersenyum sopan. "Gak jalan-jalan, Mbak?" tanyanya. Nabila mengangguk. "Iya, lagi lihat-lihat desa." "Bagus, Mbak. Desa sini memang tenang. Kalau mau lihat sungai, tinggal jalan lurus sana," kata Fahri sambil menunjuk arah. "Oh, iya, makasih. Ya." "Siap, Mbak." Lalu Fahri melanjutkan pekerjaannya tanpa mencoba berbasa-basi atau bertanya macam-macam. Sederhana dan tulus, 2 hal yang sangat langka dalam hidup Nabila. Dari jauh, Wulan memperhatikan interaksi itu. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Ia tidak suka melihat Nabila berinteraksi dengan orang lain. Tidak suka melihat Nabila tersenyum untuk orang lain. Wulan berjalan mendekat, mengambil langkah cepat. "Bel," panggil Wulan sambil meraih lengan Nabila. "Kita balik ke kamar." Nabila menoleh heran. "Loh, kenapa?" Udara mulai dingin. "Masih jam 5, Wulan. Belum dingin." "Aku nggak enak badan." Kalimat itu membuat Nabila langsung mengalah. "Oh, kalau begitu, oke. Yuk." Mereka kembali ke homestay. Fahri memperhatikan dari jauh. Ia tidak merasa aneh atau curiga,
Hanya sedikit heran melihat perempuan bernama Wulan itu terlihat gugup dan tidak nyaman sejak tadi. Tetapi Fahri bukan tipe pemuda yang suka ikut campur urusan orang. Ia hanya kembali bekerja, membantu warga desa yang butuh tenaga muda. Malam itu, suasana desa sangat sunyi. Angin malam mengalir perlahan, membawa aroma dedaunan dan tanah lembab. Dari jendela kamarnya, Nabila bisa melihat langit penuh bintang, sesuatu yang jarang ia lihat dari apartemennya di Jakarta yang tertutup lampu-lampu kota. Wulan duduk di sisi ranjang, tampak gelisah. Ia membuka tutup botol air dan menutupnya kembali. Bukannya haus, tetapi ia tidak bisa tenang. "Wulan, kamu benar sakit?" tanya Nabila. Wulan tersentak kecil. Iya, sedikit. Pusing aja." Nabila menatapnya. "Kalau besok kamu gak kuat, kita tunda aja jalan-jalannya." "Enggak," jawab Wulan terlalu cepat. "Maksudku, enggak perlu. Besok aku bakal lebih baik. Aku cuma butuh tidur." Nabila tidak mencurigai apapun. Ia hanya mengangguk. "Semoga besok kamu fit." Wulan memaksakan senyum. "Pasti." Saat Nabila mulai tidur, Wulan duduk diam beberapa menit. Tubuhnya tidak benar-benar sakit. Yang sakit adalah pikirannya sendiri. Rencana yang ia siapkan berhari-hari mendekati hari pelaksanaan. Besok adalah hari yang ia pilih. Besok adalah hari di mana ia, dalam bayangan kelamnya, akan bebas dari bayang-bayang Nabila. Bebas dari iri, dari amarah, dari luka lama yang ia pelihara diam-diam. Wulan menatap jendela. Hutan itu gelap, tetapi cahaya bulan menyinari beberapa bagian. Dan di balik kegelapan itu, ia tahu jalur air terjun sedang menunggu. "Besok," bisiknya lirih. Akhirnya. Di rumah kecilnya, Fahri sedang memeriksa peralatan kerjanya untuk besok. Sepatu, tas kecil berisi kotak P3K, tali, dan peluit. Ia tidak tahu wisatawan apa yang akan datang besok. Tidak tahu juga bahwa kedua perempuan yang ia bantu tadi pagi akan terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar liburan. Ia hanya tahu bahwa besok, seperti biasa, ia akan bangun pagi, bekerja, dan membantu siapapun yang butuh pertolongan. Tapi takdir bukanlah sesuatu yang bisa ditebak. Ia tidak memilih waktu dan tidak memilih tempat. Ia hanya menunggu sampai dua dunia yang sangat berbeda akhirnya saling bertemu. Dan hutan ini, dengan aroma tanah basah, suara ranting yang berderit perlahan, dan bayangan pepohonan yang menjulang tinggi, akan menjadi saksi semuanya. Saksi pertemuan. Saksi pengkhianatan. Saksi keputusan yang akan mengubah hidup 3 orang dalam satu hari. Di balik sunyi dan keindahannya, hutan itu menyimpan rahasia. Rahasia yang besok akan terbuka. Rahasia yang akan mengguncang semuanya. Angin pegunungan berhembus lembut pagi itu, membawa aroma tanah basah dan embusan embun dari pepohonan tinggi yang menjulang melindungi jalur menuju air terjun. Cahaya matahari menembus celah-celah daun, menciptakan kilau keemasan yang menari di sepanjang jalan setapak. Jalur itu tampak sunyi, tenang, dan begitu damai, seakan tak mungkin menyimpan bahaya apapun. Nabila berjalan di depan, menikmati kesejukan alami yang sudah lama tidak ia rasakan. Rambutnya berayun pelan setiap kali angin lewat, dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, ada senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia mengangkat wajah, memandangi pijar matahari yang terpantul di permukaan daun. "Indah sekali," bisiknya lirih. Di sampingnya, Wulan membalas dengan senyum yang tampak hangat, namun mata itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan Nabila tidak pernah bayangkan ada dalam diri sahabat sekaligus orang kepercayaannya itu. Kedua tangan Wulan menggenggam ranselnya, namun ada ketegangan dalam jarinya, seolah ia menahan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Mereka sudah berjalan sekitar 20 menit dari penginapan kecil di desa. Jalur menuju air terjun mulai mengecil, dan suara gemuruh air terdengar semakin jelas. Di kejauhan, Fahri sedang berpatroli di jalur berbeda, memeriksa keamanan batu-batu yang sering licin. Ia tidak tahu bahwa dua perempuan itu berjalan di rute yang sama dengannya. Tugasnya sederhana, memastikan tidak ada wisatawan yang tersesat atau terluka. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa hari itu takdir akan mengubah seluruh hidupnya. Nabila menghembuskan napas lega. "Aku butuh ini, Lan. Tenang seperti ini, jauh dari rapat,
jauh dari orang-orang yang menuntut tanpa henti. Wulan tersenyum samar. Iya, Belle. Kamu memang butuh istirahat. Ia berjalan sedikit di belakang, memperhatikan langkah demi langkah Nabila dengan mata yang tak lagi sekadar mengamati, melainkan menilai, menimbang, dan menunggu. Mereka tiba di sebuah tebing kecil yang mengarah pada jalur sempit. Dari titik itu, mereka hanya perlu turun sedikit untuk mencapai batu besar yang biasa digunakan pengunjung untuk berfoto dan menikmati pemandangan air terjun. Namun, di ujung jalur itu ada sebuah titik berbahaya, sebuah tepi jurang yang tidak memiliki pagar pembatas. Terjatuh ke bawah berarti mengakhiri hidup atau setidaknya terluka parah. Petugas biasanya memasang tali pengaman di sana, tetapi semalam hujan deras, dan sebagian pengaman itu terlepas. Nabila, yang tidak menyadari hal itu, melangkah semakin dekat ke bibir jurang. Wulan berhenti beberapa langkah di belakangnya. Dadanya naik turun cepat, bukan karena lelah, melainkan karena gejolak dalam dirinya semakin kuat. Tatapannya mengeras, pikirannya kembali pada berbagai rasa sakit yang ia pendam selama bertahun-tahun. Kamu punya semua warisan. Kamu jadi CEO. Semua orang menyanjungmu. Sementara aku cuma asisten setia yang berdiri di belakangmu. Kamu bahkan tidak tahu rasanya berjuang sendirian. Wulan mengepalkan tangan. Nafasnya memburu. Namun suara Nabila memotong lamunan kelam itu. Lihat, Lan. Airnya jernih sekali, katanya sambil tersenyum tulus. Senyum itu justru membuat Wulan semakin ingin menghancurkannya. Mereka berdiri di tepi jalur yang mengarah ke jurang. Nabila memandang ke bawah, terpukau oleh kilauan air terjun yang jatuh dari ketinggian puluhan meter. Keindahan itu membuatnya terdiam sejenak. Wulan melirik sekeliling. Jalur sunyi. Tidak ada orang lain. Bahkan suara burung yang biasanya memenuhi udara pun tidak terdengar. Detik itu, dunia seperti memberikan panggung hanya untuk mereka berdua. Nabila, suara Wulan rendah, bergetar. HM. Nabila menoleh perlahan. Kepercayaan dan ketulusan terpancar dari mata Nabila, dua hal yang seharusnya bisa menyentuh hati siapapun. Namun, bagi Wulan yang hatinya sudah dipenuhi iri dan luka, semua itu hanya membuat api di dalam dirinya membesar. Maaf, bisik Wulan. Nabila mengernyit bingung. Maaf? Untuk apa? Wulan melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang tak mungkin ia tarik kembali. Ia tahu, sekali ia memulai, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi pikirannya dipenuhi suara-suara gelap yang terus berbisik. Kalau dia hilang, perusahaan itu milikmu. Kamu lebih pantas. Ini satu-satunya cara. Dan sebelum Nabila sempat berkata apa-apa lagi, peristiwa itu terjadi begitu cepat. Wulan mendorongnya. Dorongan itu kuat, tak terbantahkan, dan langsung mengenai bahu Nabila. Mata Nabila membesar. Tubuhnya kehilangan pijakan, dan ia merasakan dunianya terbalik. Degup jantungnya memburu saat tanah menghilang dari bawah telapak kakinya. Dalam sepersekian detik sebelum jatuh, ia sempat melihat wajah Wulan, wajah sahabat yang selama ini ia percaya sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Wulan, suara Nabila tercekat. Lalu tubuhnya melayang. Nabila jatuh menghantam tebing miring yang tertutup lumut. Ia terguling keras, memukul batu demi batu, suara tulangnya seperti retakan kayu basah. Hembusan napasnya putus-putus saat tubuhnya terbanting ke tanah datar beberapa meter sebelum jurang paling dalam. Sakit yang tak terlukiskan. Darah mengalir dari keningnya. Tangannya terkilir. Kakinya terasa tidak bisa digerakkan. Napasnya berat, perih, menyayat. Di atas sana, Wulan berdiri mematung. Wajahnya pucat. Mata melebar seakan baru menyadari apa yang barusan ia lakukan. Tapi ketakutan itu hanya berlangsung sejenak. Ia mundur perlahan. Lalu berbalik. Kemudian berlari. Ia meninggalkan sahabatnya, meninggalkan seseorang yang selama ini mempercayainya, begitu saja di jurang yang sepi, dingin, dan mematikan. Di tempat lain di jalur berbeda, Fahri sedang memeriksa batu besar yang mulai licin. Namun telinganya menangkap suara samar. Seperti gema. Seperti suara seseorang yang jatuh. Atau mungkin teriakan?
Garis wajah Fahri langsung berubah serius. Ia berdiri tegak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Angin membawa suara lain, lirih, nyaris tak terdengar. "Tolong." Fahri terpaku. Jantungnya berdetak keras. Tanpa menunggu siapapun, ia berlari menembus jalur kecil, menyibakkan semak, melompati akar pohon yang menjulur. Napasnya memburu, namun langkah kakinya semakin cepat. "Tolong, ada orang di sana." Ia meyakinkan dirinya sendiri. Ia berlari ke arah jurang dan menemukan tas kecil tergeletak di tanah. Bukan milik warga, bukan milik penjaga, bukan milik para pemuda desa yang ia kenal. Ini tas perempuan, mahal, berkelas. Fahri menelan ludah. "Jangan bilang." Ia mendekati tepi jurang. Dan saat ia menunduk, matanya langsung membelalak. Di bawah sana, tergeletak tak berdaya, tubuh berlumur debu dan darah, seorang perempuan terlihat nyaris tidak bergerak. Dengan pakaian yang ia kenali dari pertemuan singkat kemarin. Dengan rambut panjang yang tergerai kacau. Itu Nabila. "Ya Tuhan," seru Fahri panik. "Mbak." Tanpa pikir panjang, ia memutari jalur menuju tebing miring, lututnya bergetar namun tekadnya menguat. Ia turun perlahan, meraih dahan sebagai pegangan. Setiap langkah berisiko membuatnya ikut jatuh. Tapi ia tidak peduli. Seseorang sedang sekarat. Seseorang yang ia bantu sebelumnya di desa. Seseorang yang bahkan sempat tersenyum padanya. Seseorang yang tidak pantas berakhir seperti itu. Begitu sampai di tanah datar, Fahri berlari menghambur. "Mbak, Mbak, dengar saya?" Nabila membuka mata samar-samar, pandangannya buram. "Fahri?" Suaranya pelan, pecah. Ya, bahkan di tengah retaknya kesadaran, ia masih ingat nama pemuda itu. Fahri berlutut di sampingnya. "Astaga, Mbak, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Air mata mengalir dari sudut mata Nabila, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena pengkhianatan yang menusuk jauh lebih dalam. Dengan napas tersengal ia berbisik, "Wulan." Fahri membeku. Mata Nabila terpejam lagi. Nafasnya turun naik dengan susah payah. "Jangan tidur, Mbak, bertahan," pinta Fahri dengan suara gemetar. Ia merogoh saku, mengambil kain kecil untuk menghentikan darah di kening Nabila. Tangannya bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. "Tenang, saya di sini. Saya nggak akan tinggal diam," katanya, menahan rasa takutnya sendiri. Di atas mereka, angin kembali berhembus. Hutan kembali hening. Seakan tidak pernah ada tragedi di sana. Namun bagi Fahri dan Nabila, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang kelak akan mengubah nasib mereka berdua. Suasana hutan yang semula damai kini berubah menjadi panggung kepanikan. Di bawah tebing, Fahri berusaha menenangkan dirinya sambil menahan tubuh Nabila agar tidak kehilangan terlalu banyak darah. Setiap detik terasa berharga. Setiap napas perempuan itu terdengar seperti perjuangan melawan maut. Gemuruh air terjun tidak lagi menenangkan, justru terasa seperti hitungan waktu yang semakin cepat berlalu. Fahri menatap wajah Nabila yang pucat. Darah mengalir dari pelipisnya, menuruni pipi, bercampur tanah. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya dingin. Kakinya terhimpit batu kecil, tampak bengkak parah. Pemuda itu menelan ludah, matanya memanas. Ia pernah melihat orang terluka, tetapi tidak pernah sedekat ini, dan tidak pernah dalam keadaan seserius ini. "Gak apa-apa, saya di sini," ucap Fahri lagi, meski dirinya sendiri tidak yakin. Suaranya bergetar. Nabila membuka mata perlahan, seperti seseorang yang mencoba bertahan dari rasa sakit yang tak terlihat. "Fahri," suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Aku sakit sekali." "Saya tahu. Sabar ya, Mbak," jawab Fahri dengan suara pelan, lembut, seperti mencoba membungkus Nabila dengan ketenangan yang ia sendiri tidak punya. "Saya bakal bantu, Mbak. Saya nggak akan tinggalin Mbak." Nabila menelan ludah sulit, tubuhnya menggigil. "Wulan, dia, dorong aku." Tetesan air mata mengalir perlahan dari ujung matanya, bercampur lumpur. Kenapa dia lakukan itu? Fahri merasakan dadanya sesak. Ia tidak mengenal Wulan,
tidak tahu kisah mereka, namun luka di mata Nabila lebih dari cukup untuk membuatnya paham betapa dalam pengkhianatan itu menghantam jiwanya. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang, Mbak harus bertahan. Ia merobek bagian bawah bajunya untuk membuat perban darurat, lalu menekan perlahan luka di kepala Nabila. Nabila meringis keras, namun Fahri menahan tangannya agar perempuan itu tidak bergerak terlalu banyak. Sakit, Nabila menangis lirih, suaranya rapuh dan tersendat. Saya tahu, sabar, sebentar lagi, jawab Fahri, tetap berusaha tenang meski hatinya berdebar cepat. Ia memandang ke atas tebing. Jalannya curam dan licin. Mustahil membawa Nabila ke atas sendirian dalam keadaan seperti ini. Ia butuh bantuan. Ia harus memanggil warga. Tapi meninggalkan Nabila begitu saja, sama saja mengantarkannya ke kematian. Fahri menarik napas panjang, kemudian mengambil keputusan yang lebih besar daripada apapun dalam hidupnya. Mbak, saya harus naik buat panggil bantuan. Tapi saya janji, saya nggak akan lama. Saya pasti balik. Nabila menggenggam tangan Fahri lemah. Jangan, pergi. Ada ketakutan nyata di suaranya, bukan hanya takut mati, tapi juga takut ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang kini peduli padanya. Fahri terdiam sesaat. Ia merasakan genggaman itu, merasakan ketakutan Nabila menembus kulitnya. Akhirnya ia menggeleng. Baik, saya nggak pergi, katanya mantap. Saya bakal tetap di sini sampai kondisi Mbak sedikit stabil. Setelah itu saya lari secepat mungkin. Ia menyentuh bahu Nabila dengan lembut. Satu hal yang pasti, Mbak nggak sendirian. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Fahri membersihkan luka Nabila sebisanya dengan air dari botol minum. Ia meneliti tubuh Nabila, ada memar besar di lengan, goresan panjang di punggung, dan kaki yang terlihat patah atau setidaknya retak. Setiap kali ia menyentuh bagian yang terluka, Nabila mengerang tertahan. Fahri mengencangkan rahangnya, hatinya terasa diremas. Kenapa semua ini harus terjadi pada Mbak? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, Nabila menggerakkan jemarinya sedikit. Fahri, aku takut. Fahri kembali menggenggam tangannya. Jangan takut. Saya bakal jagain Mbak. Percaya sama saya. Nabila menatapnya lemah. Di tengah rasa sakit, ada sesuatu di mata Nabila yang berubah. Seolah ia melihat sesuatu dalam diri Fahri. Sesuatu yang tidak ia temukan pada orang-orang yang selama ini hidup di sekelilingnya. Ketulusan. Sementara di atas tebing, terdengar suara samar langkah seseorang menjauh. Wulan. Ia tidak kembali. Ia tidak melihat ke bawah. Ia hanya terus berlari, meninggalkan segala bukti dan suara hati yang mungkin suatu saat akan menghantuinya. Beberapa saat kemudian, Nabila mulai tampak lebih tenang, meski tubuhnya masih diguncang rasa sakit. Wajahnya pucat, mata setengah terpejam. Nafasnya pendek dan terputus-putus. Fahri tahu ia tidak punya banyak waktu. Mbak, saya harus pergi sekarang. Saya janji balik dengan bantuan. Nabila mencoba mengangguk, meski kepalanya terasa berat. Fahri. Suaranya nyaris tak terdengar. Ya? Jangan lama. Fahri tersenyum kecil walau wajahnya tegang. Insya Allah nggak lama. Ia berdiri, memandang Nabila sekali lagi, memastikan perempuan itu tidak bergerak banyak. Kemudian ia mulai memanjat tebing miring itu, dengan hati-hati namun secepat mungkin. Namun baru beberapa langkah ia naik, Nabila mengerang keras. Ah! Oh! Fahri langsung berhenti. Mbak? Nabila menggeliat pelan, wajahnya menegang karena rasa sakit hebat di kakinya. Air mata kembali mengalir. Mbak, tahan sebentar. Saya harus naik. Saya harus panggil warga. Seru Fahri, suaranya tercekik. Nabila memegang dadanya, kesulitan bernapas. Sakit banget, aku gak kuat. Fahri melepaskan pegangan pada batu, turun kembali ke arah Nabila. Ia berlutut, memeriksa pernapasan Nabila. Detaknya lemah tapi masih ada. Jika ia pergi sekarang, Nabila mungkin pingsan dan bisa berhenti bernapas kapan saja. Jika ia tetap di sini, mereka sama-sama bisa terjebak tanpa bantuan. Ya Allah, harus gimana? Fahri menutup wajah dengan telapak tangan sejenak.
Ia jarang merasa setakut ini. Ia melihat kembali ke wajah Nabila yang semakin lemah. Keputusan itu akhirnya muncul di kepalanya. Ia harus membawa Nabila sendiri. Meski itu berbahaya, meski tubuhnya sendiri mungkin tidak kuat, meski jalannya licin. Tapi membiarkannya di bawah dalam keadaan begini lebih berbahaya. Baik, Mbak, saya bakal gendong. Kita naikin pelan-pelan. Nabila membuka mata samar. Gendong? Fahri, kamu bisa? Fahri tersenyum kecil. Kalau buat nolong orang, saya harus bisa. Ia memposisikan tangan di bawah tubuh Nabila. Ketika ia mengangkatnya, Nabila menjerit tertahan. Tubuhnya kaku menahan sakit yang menjalar dari kaki dan pinggangnya. Sabar, sabar ya, bentar lagi. Fahri menenangkan sambil menggigit bibirnya menahan panik. Pelan, dengan langkah hati-hati, ia mulai menaiki tebing miring itu. Setiap pijakan harus tepat. Setiap pegangan harus kuat. Nafasnya terengah. Peluh bercucuran. Namun ia tidak berhenti. Nabila bersandar di bahunya, tubuhnya gemetar. Air matanya menetes di leher Fahri. Fahri, kalau aku nggak selamat. Jangan ngomong begitu, potong Fahri cepat. Kita bakal keluar dari sini. Mbak bakal selamat. Saya janji. Langkah demi langkah, detik demi detik, Fahri terus berjuang. Napasnya berat. Punggungnya terasa seperti ditusuk. Tapi ia tidak menyerah. Ia menatap ke depan, ke tebing yang semakin dekat. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, mereka mencapai atas. Begitu tiba di tanah datar, Fahri hampir jatuh tersungkur. Ia langsung berlutut sambil tetap memegang tubuh Nabila dengan hati-hati. Mbak masih dengar saya? Nabila membuka mata pelan. Iya. Suaranya nyaris seperti bisikan angin. Fahri menghela napas lega. Syukurlah. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat Nabila kembali ke punggungnya, lalu berlari menuju desa. Nafasnya terputus-putus. Urat di lehernya menegang. Namun langkahnya tidak berhenti. Di sepanjang jalan, ia hanya punya satu doa di benaknya. Tolong, selamatkan dia. Jangan sampai saya terlambat. Dan di balik rasa sakit, sepi, dan kelelahan, Fahri tidak sadar bahwa mulai hari itu, hidup keduanya akan terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa terima kasih. Fahri berlari sekuat tenaga melewati jalur hutan yang penuh akar pohon dan tanah licin, memanggul Nabila yang nyaris tak sadarkan diri di punggungnya. Nafasnya memburu, dadanya seperti diremas, tapi ia tetap berlari. Setiap kali tubuhnya limbung, ia mengencangkan pegangan pada kaki Nabila agar perempuan itu tidak jatuh. Ada suara gemuruh air terjun di belakang mereka, namun suara itu perlahan menjauh, digantikan desir angin dan detak jantung Fahri yang menggedor-gedor telinganya. Mbak tahan, sedikit lagi, ucap Fahri, meskipun ia sendiri tidak yakin berapa jauh lagi desa. Nabila hanya mampu mengeluarkan gumaman kecil. Kadang matanya terpejam, kadang terbuka setengah, seperti melawan kantuk yang bisa membuatnya hilang selamanya. Darah yang mengering di pelipisnya tampak lebih gelap. Napasnya naik turun cepat, menandakan tubuhnya sedang berjuang keras. Fahri menelan ludah, mencoba mengatur ritme napas. Ia tahu jika ia berhenti terlalu lama, kondisi Nabila bisa semakin buruk. Jadi ia terus memaksa kakinya melangkah, meski rasanya kedua pahanya seperti terbakar. Beberapa puluh menit kemudian, cahaya desa mulai terlihat dari kejauhan. Asap tipis dari dapur rumah-rumah penduduk perlahan tampak di antara pepohonan. Hati Fahri nyaris meledak oleh rasa lega. Ia mempercepat langkahnya. Nabila, kita hampir sampai, katanya sambil menoleh sedikit. Nabila membuka mata perlahan. Fahri, terima kasih. Kita belum selamat, jawab Fahri cepat, suaranya serak. Tapi saya nggak bakal biarin Mbak kenapa-napa. Begitu ia keluar dari area hutan, seorang petani yang sedang memanggul karung padi melihat mereka dan langsung terkejut. Fahri, ya Allah, itu siapa? Teriaknya panik sambil menjatuhkan karung. Pak, tolong panggil warga. Mbak ini kecelakaan. Saya harus bawa dia ke balai kesehatan. Petani itu langsung berlari ke arah desa sambil berteriak memanggil orang-orang. Dalam hitungan menit, beberapa warga berdatangan,
terkejut melihat kondisi Nabila yang bersimbah darah. Astagfirullah. Cepat, cepat bantu Fahri. Ini luka kepala parah. Tanpa banyak bicara, dua pemuda desa membantu Fahri menopang tubuh Nabila, lalu mereka berlari menuju balai kesehatan kecil di tepi desa. Seorang bidan lansia sudah menunggu, terkejut melihat pemandangan itu. "Letakkan di sini," serunya sambil menunjuk ranjang periksa. Fahri meletakkan Nabila dengan hati-hati. Napasnya sudah sangat ngos-ngosan, tubuhnya gemetar kelelahan. Bajunya basah oleh keringat, tetapi matanya tidak lepas dari wajah Nabila. Bidan itu langsung bekerja, membersihkan luka, menekan pendarahan, memeriksa pupil mata, mengecek denyut nadi. Warga lain menyiapkan peralatan seadanya. "Ini parah sekali," gumam bidan itu, wajahnya tegang. Kakinya terkilir atau patah. Luka di kepalanya harus dijahit. "Kita butuh perawatan lanjutan di rumah sakit kota." Fahri mengangguk cepat. "Saya antar, Bu." "Tidak bisa kamu sendiri. Nanti pingsan di jalan," ujar seorang bapak tua dengan cemas. "Saya nggak apa-apa," jawab Fahri keras, meski tubuhnya tampak hampir roboh. Bidan menepuk bahunya. "Kamu kuat, Nak. Tapi kamu juga manusia. Kita tunggu mobil pick-up Pak Surip. Dia yang biasa bawa warga ke kota." Fahri menarik napas berat dan duduk di ujung ruangan, menatap Nabila yang kini sudah dibersihkan sebagian lukanya. Mata Nabila terpejam, namun napasnya mulai lebih teratur. Fahri menunduk, mengusap wajahnya yang berdebu. Dalam diamnya, bayangan peristiwa di jurang kembali terputar. Cara Nabila menangis, cara tubuhnya gemetar, suara lirihnya ketika memintanya agar tidak pergi, semuanya menghantam dada Fahri lebih keras dari apapun. Tanpa ia sadari, ada keterikatan baru yang terbentuk, bukan hanya rasa kasihan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan tidak ia mengerti. Sekitar 30 menit berlalu, sampai akhirnya suara mesin pick-up terdengar berhenti di depan balai kesehatan. Pak Surip melompat turun. "Mana orangnya?" serunya. "Ini, Pak," jawab Fahri sambil berdiri cepat. Beberapa warga membantu mengangkat tubuh Nabila ke bak belakang pick-up dengan alas selimut tebal. Fahri ikut naik ke belakang untuk menjaga Nabila selama perjalanan. Pak Surip mengangguk pada warga, lalu menghidupkan mesin. Mobil melaju meninggalkan desa, menembus jalan tanah yang berliku. Fahri memegang kepala Nabila agar tidak terguncang terlalu keras. Pelan-pelan, Nabila membuka mata. "Fahri." "SSHH, Mbak diam saja. Kita menuju rumah sakit," jawab Fahri lembut. Nabila menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu, selamatkan aku." Fahri menggeleng cepat. "Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya saya lakuin." Nabila membuka mulut untuk bicara, tapi suara kecil rintihannya menggantikan kata-kata itu. Fahri mengusap rambutnya perlahan, memastikan perempuan itu tetap sadar. "Tenang, saya di sini." Beberapa menit berlalu dalam keheningan kecuali suara mesin yang meraung dan suara ranting yang patah di lindas ban. Hingga akhirnya, Nabila berbisik pelan. "Aku, lihat Wulan, dia, pergi." Fahri menahan napas. "Mbak yakin dia dorong Mbak?" Nabila menutup mata, air mata mengalir. "Dia, benci aku bodoh, terlalu percaya." Fahri mengepalkan tangan. Ada rasa marah yang asing, panas, dan menggelegak di dadanya, bukan karena ia mengenal Wulan, tetapi karena ia melihat betapa hancurnya perempuan ini oleh pengkhianatan seseorang yang ia percaya. Setibanya di rumah sakit kota kecil, beberapa perawat langsung menyambut. "Cepat, sini, biar kami bawa." Fahri turun dan ikut mendorong ranjang dorong bersama perawat. Mereka membawa Nabila ke ruang UGD, sementara Fahri berhenti di depan pintu karena tidak diperbolehkan masuk. Ia berdiri di sana, napasnya masih berat. Kemejanya basah oleh keringat dan noda tanah. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya menatap pintu itu, seolah seluruh hidupnya menunggu apa yang terjadi di balik pintu tersebut. Seorang perawat keluar setelah beberapa menit. "Kamu yang bawa pasien?" tanya perawat itu. "Iya," jawab Fahri cepat. Kondisinya stabil untuk saat ini. Tapi dia alami benturan kepala cukup keras.
Dokter sedang periksa apakah ada kemungkinan gegar otak ringan. Kakinya terkilir dan perlu perawatan. Dia harus dirawat inap setidaknya beberapa hari. Fahri mengangguk. Saya boleh nunggu di sini? Tentu. Tapi kamu istirahat dulu. Kamu kelihatan lelah sekali. Fahri menggeleng. Saya mau nunggu. Perawat itu tersenyum kecil, terkesan. Baiklah. Fahri kembali duduk. Lututnya terasa berat, tubuhnya mulai menggigil akibat kelelahan. Tapi hatinya tetap gelisah. Bayangan Nabila, suara rintihan perempuan itu, semuanya berkecamuk dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian, telepon genggam Nabila yang ditemukan warga di jalur hutan bergetar. Fahri melihat nama di layarnya. Wulan. Fahri merasakan sesuatu merayap di tengkuknya. Ia tidak menjawab, tidak menyentuh. Ia hanya menatap nama itu sampai panggilan berhenti. Ponsel bergetar lagi. Masih nama yang sama. Fahri merapatkan rahangnya. Ia tidak tahu banyak, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Seseorang yang menelepon tidak lama setelah korban nyaris mati, dan korban itu sendiri mengatakan ia dikhianati, bukanlah orang yang ingin ia ajak bicara. Fahri meletakkan ponsel itu di meja kecil samping. Ia duduk kembali, memandangi lantai. Beberapa jam berlalu. Malam tiba. Rumah sakit sedikit lebih sepi, hanya suara langkah perawat dan mesin monitor yang terdengar. Dokter akhirnya keluar dari ruang UGD. Fahri langsung berdiri. Dok, bagaimana Nabila? Pasien sudah sadar, jawab dokter tenang. Tidak ada pendarahan otak, hanya benturan keras. Kepalanya sudah dijahit. Kakinya terkilir parah, tapi tidak patah. Fahri menghela napas panjang, rasa lega menyapu seluruh tubuhnya. Kamu bisa menemuinya sebentar, lanjut sang dokter, tapi jangan lama-lama. Fahri mengangguk dan masuk perlahan ke dalam ruangan. Nabila berbaring di ranjang, tubuhnya masih lemah. Cahaya lampu ruang perawatan memantul lembut di wajahnya. Ketika ia mendengar langkah Fahri mendekat, matanya bergerak dan memandangnya. Fahri, suaranya pelan, hampir seperti angin. Fahri tersenyum kecil. Mbak sudah aman sekarang. Nabila berkedip beberapa kali, lalu air matanya mengalir tanpa suara. Aku benar-benar hampir mati, bisiknya lirih. Fahri mendekat, mengusap air mata itu dengan ibu jarinya. Tapi Mbak nggak mati. Mbak masih hidup. Dan itu yang paling penting. Nabila menatapnya lama, ada ketakutan, luka, sekaligus rasa aman yang perlahan tumbuh di tatapannya. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, benih kebenaran mulai bergerak. Bukan hanya kebenaran tentang pengkhianatan Wulan, tapi juga kebenaran tentang bagaimana satu pertemuan bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Senja mulai turun perlahan, meninggalkan semburat oranye yang mengalir di antara pepohonan. Hutan yang siang tadi dipenuhi suara angin kini terasa lebih tenang, tetapi ketenangan itu bukanlah kedamaian, melainkan seperti jeda sebelum badai berikutnya. Di pondok kecil di tepi desa, Nabila masih terbaring, wajahnya pucat, tubuhnya penuh memar, dan napasnya kadang tersengal. Namun matanya mulai menunjukkan sesuatu yang sejak jatuh dari jurang sempat hilang, kesadaran dan ketakutan. Fahri duduk di kursi kayu tak jauh dari pembaringan. Matanya merah karena kurang tidur. 3 malam ia menjaga tanpa benar-benar mengistirahatkan diri. Sesekali ia meremas kedua telapak tangannya sendiri, seperti ingin memastikan bahwa ia masih cukup kuat untuk berjaga. Sementara itu, Ibu Raraka, tabib tua desa, memeriksa suhu tubuh Nabila, mengganti ramuan, dan menepuk lembut bahunya. Yang mengusik kepala Nabila bukan sekadar rasa sakit, tapi bayangan wajah Wulan. Sahabat yang selama bertahun-tahun ia percayai lebih dari siapapun. Sahabat yang ia beri jabatan, ruang, dan kepercayaan penuh. Sahabat yang ia anggap keluarga, hingga mendorongnya ke jurang. Dan setiap kali ia mengingatnya, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Dia masih terkejar oleh rasa takut. Gumam Ibu Raraka pelan setelah memeriksa denyut nadi Nabila. Fahri menegakkan badan. Maksudnya bagaimana, Bu? Jiwa yang terluka lebih sulit disembuhkan daripada tubuh yang patah. Jawabnya bijak. Ada seseorang yang membuatnya takut. Dan rasa takut itu masih mengejarnya. Fahri terdiam lama.
Di dalam dadanya, muncul campuran marah dan iba. Ia belum tahu siapa yang mendorong Nabila, tapi ia tahu bukan kecelakaan biasa. Luka-luka di tubuhnya, ketakutan di matanya, itu bukan akibat terpeleset. Kalau begitu, Fahri menatap Nabila lembut, "Saya akan jaga dia. Apapun yang terjadi." Ibu Raraka tersenyum kecil. "Aku sudah melihat mata seperti itu sebelumnya. Mata seseorang yang memilih untuk menjaga, bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan." Fahri menunduk, sedikit malu. Saya cuma ingin dia selamat." "Justru itu yang membuat niatmu bersih, anak muda." Saat malam turun sepenuhnya, Nabila terbangun oleh suara denting benda jatuh di luar pondok. Napasnya terhenti seketika. Luka-luka yang belum benar-benar pulih membuat setiap gerakan terasa berat. Tapi rasa takut yang menusuk tulang itu, ia mengenalnya. Ini suara yang membuat jantungnya mencengkeras. Suara langkah seseorang yang berusaha tidak terdengar. Nabila memaksa duduk, tubuhnya bergetar. "Wulan," bisiknya lirih. "Jangan." Fahri yang mendengar gumamnya segera bangkit. "Kak Nabila, ada apa?" Air mata Nabila tumpah, bukan karena luka fisiknya, tapi karena rasa takut yang belum padam. "Dia datang, dia akan membunuhku." Fahri langsung mengambil senter dan berdiri di depan pintu. "Tidak ada yang akan menyentuh kakak selagi saya ada." Nabila memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Bayangan Wulan masih terasa begitu dekat. Ia seperti melihatnya berdiri di belakang pintu, dengan tatapan penuh dendam, siap menghabisinya. Ketakutannya bukan sekadar ketakutan, tapi trauma yang menempel seperti bekas tangan yang tak permisi menyentuh jiwa. Fahri membuka pintu dan menyorotkan senter keluar. Hening. Hanya suara serangga dan embusan angin malam. Ia memeriksa sekitar pondok, mencari sumber suara. Ternyata hanya ranting pohon yang patah dan jatuh. Namun ia tak ingin Nabila merasa sendirian dalam ketakutan itu, jadi ia kembali ke dalam tanpa menyebut apapun yang menenangkan secara berlebihan. Ia memilih duduk di lantai dekat pembaringan, menjaga jarak sopan, tapi cukup dekat untuk memberikan rasa aman. "Kak, tidak apa-apa. Saya nggak kemana-mana." Nabila menatapnya, mata sembab tapi sedikit lebih tenang. "Terima kasih. Aku sungguh takut." "Takut itu wajar," jawab Fahri lembut. "Yang penting kakak tidak sendirian." Namun ketenangan itu hanya bertahan semalaman. Keesokan paginya, berita dari kota mulai masuk lewat radio tua milik kepala desa. Seorang warga desa mendatangi pondok sambil membawa radio itu. "Fahri, ada berita soal perempuan yang kamu selamatkan," serunya. Fahri keluar dan mendengarkan. Radio itu menyiarkan sesuatu yang membuat dadanya menghangat sekaligus membara. CEO muda, Nabila Adiswara, dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu. Rekan kerja terdekatnya, Wulan Arista, menyatakan kemungkinan besar Nabila tersesat jatuh ke jurang saat trekking. Fahri mengepalkan tangan. Wulan bukan hanya mencoba membunuh Nabila. Ia juga mencoba menghapus jejak kejahatan itu dengan mengambil kendali penuh narasi. Dan lebih buruk lagi, ia kini menjadi orang paling berkuasa di perusahaan. Sementara Nabila terbaring tak berdaya tanpa seorang pun yang tahu ia masih hidup. Ketika berita itu terdengar oleh Nabila, ia langsung pucat. Bibirnya bergetar. Dia benar-benar mengambil semuanya. Fahri menatapnya. "Apa Kak Nabila mau cerita apa yang sebenarnya terjadi?" Nabila menggigit bibir, menahan trauma. "Wulan, dia dorong aku, dia benci aku, dia ingin perusahaan." Air matanya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Fahri duduk di sampingnya. "Kalau begitu, kakak harus sembuh. Kakak harus kuat. Karena satu-satunya yang bisa menghentikan Wulan, ya kakak sendiri." Nabila mengangguk kecil, meski matanya masih berkaca-kaca. Dalam ketakutannya, kata-kata Fahri terasa seperti pegangan. Sementara itu, desa mulai dihantui oleh rumor. Seseorang yang dicari di kota mungkin akan datang ke desa dalam waktu dekat. Jika Wulan berusaha menghapus jejak sepenuhnya, ada kemungkinan besar ia mencari tubuh Nabila untuk memastikan ia benar-benar mati. Fahri mengencangkan rahangnya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang dari dunia yang jauh lebih berkuasa,
Tapi ia tahu satu hal. Jika Wulan datang ke hutan ini lagi, maka ia harus berhadapan dengannya. 3 hari kemudian, firasat buruk itu menjadi kenyataan. Di kejauhan, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan jalur masuk desa. 2 orang turun, salah satunya adalah Wulan, dengan pakaian rapi dan wajah yang dibuat-buat pucat seolah sedang berduka. Tapi bagi orang yang mengenal mata manusia dengan jujur, duka itu palsu. Mata Wulan mengeras seperti seseorang yang sedang berburu, bukan seseorang yang kehilangan sahabat. Cari sampai dapat, katanya pada pria satunya, yang tampaknya adalah seseorang yang dibayarnya. Kalau perempuan itu masih hidup, dia akan menghancurkan semua rencana. Kata-kata itu terdengar samar, seperti bisikan angin. Tapi tidak bagi Fahri, yang kebetulan berada dekat jalur hutan saat itu. Ia mendengar semuanya, dan darahnya mendidih. Ia tak tahu banyak tentang dunia orang kaya, tapi ia tahu betul satu hal. Niat seseorang bisa terdengar jelas dari nada suaranya. Dan suara Wulan adalah suara seseorang yang siap membunuh lagi. Malam itu, Fahri kembali ke pondok dengan napas tercekat. Nabila, Wulan datang. Nabila terdiam. Seolah seluruh dunia berhenti berputar selama beberapa detik. Dia benar-benar ingin memastikan aku mati, bisiknya dalam ketakutan. Fahri mendekat dan menatapnya dalam. Kalau begitu, kakak harus tetap tersembunyi. Saya akan lindungi kakak, apapun yang terjadi. Nabila menutup wajah dengan kedua tangan, menarik napas gemetar. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak hanya ketakutan, ia juga mulai marah. Pengkhianatan itu telah melukai jiwanya, tapi kini luka itu berubah menjadi tekad. Fahri, ia menatap pemuda itu, aku tidak ingin lari lagi. Aku ingin memperjuangkan hidupku. Fahri tersenyum tipis. Bagus. Karena saya juga tidak akan membiarkan siapapun mengambil hidup kakak. Di luar pondok, angin malam bergerak lebih cepat, menggoyangkan dedaunan. Suara-suara samar di hutan terdengar, seperti langkah seseorang yang mengintai dari kejauhan. Entah itu hanya angin, atau bayang pengkhianatan yang benar-benar sedang mendekat. Dan sejak malam itu, hidup Nabila bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang melawan, dengan bantuan seorang pemuda miskin yang kini menjadi tameng terakhir dalam hidupnya. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Bukan dengan suara burung yang ceria, bukan dengan aroma embun yang biasanya menenangkan. Pagi itu datang dengan hawa yang tegang, nyaris seperti hutan mengetahui bahwa sesuatu sedang menuju mereka. Sesuatu yang kelam, sesuatu yang mengincar. Di dalam pondok, Nabila membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi ada nyala baru di dalam tatapannya. Luka-luka yang membiru belum pulih, tetapi rasa takut yang menghantuinya mulai berkurang. Bukan karena ia sudah benar-benar pulih, tetapi karena kini ia tidak lagi sendirian. Fahri duduk di luar pondok, memegang sepotong kayu dan mengukirnya dengan pisau kecil. Itu bukan kegiatan untuk bersenang-senang, melainkan caranya menenangkan diri. Di tiap ukiran, ia mengingat pernyataan Wulan semalam. Kalau perempuan itu masih hidup, dia akan menghancurkan semua rencana. Setiap kata itu meninju kepalanya seperti palu. Dan setiap kali ia mengingatnya, hatinya semakin teguh. Tidak boleh ada siapapun yang menyentuh Nabila lagi. Fahri, suara lembut itu terdengar dari arah pintu. Ia menoleh dan mendapati Nabila berdiri, bersandar pada kusen pintu kayu. Meski wajahnya pucat, ada semangat kecil yang mulai tumbuh. Kakak sudah baik kan? Tanya Fahri cepat, berdiri menghampirinya. Sedikit, jawab Nabila dengan napas pelan. Aku ingin keluar sebentar. Hanya duduk di luar. Fahri membantu tanpa perlu ditanya. Ia mengangkat kursi kecil, mengarahkannya ke tempat yang terkena cahaya pagi tetapi tetap teduh. Nabila duduk perlahan, memandangi pepohonan, mendengar suara hutan yang akrab tetapi tetap menyimpan misteri. Fahri, ucap Nabila setelah beberapa saat, kalau Wulan benar-benar mencariku, apa menurutmu dia akan menemukan tempat ini? Fahri menarik kursi dan duduk di sampingnya, namun tetap dengan jarak sopan. Bisa jadi, jawabnya jujur. Orang seperti dia pasti nggak akan berhenti sebelum merasa aman. Nabila menelan ludah. Artinya, dia akan kembali ke hutan ini. Ya, Fahri menatap jauh ke arah pepohonan, dan saya harus bersiap.
Tidak lama setelah itu, suara langkah cepat mendekat ke pondok. Kepala desa muncul dengan napas terengah. "Fahri, ada yang mencarimu di jalan masuk." Fahri berdiri cepat. "Siapa, Pak?" "Dua orang. Mau ke hutan. Mereka bilang sedang mencari seseorang yang hilang." Wajah Fahri langsung mengeras. Nabila memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Itu pasti Wulan. Fahri memandang kepala desa. "Pak, tolong jangan arahkan siapapun ke sini dulu. Bilang saja jalur ini lagi ditutup karena longsor." Kepala desa mengangguk, memahami situasi tanpa perlu dijelaskan banyak. Begitu kepala desa pergi, Fahri kembali masuk ke pondok. "Nabila, kita harus bersiap. Saya nggak akan biarin mereka nemuin kakak." "Fahri," suara Nabila lirih, "kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu bahkan baru mengenalku." Fahri menatapnya lama, tatapan yang jujur, bukan dibuat-buat. "Karena kakak manusia, karena kakak nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Dan, karena saya nggak tahan lihat seseorang yang sedang ketakutan sendirian." Nabila menunduk. Ada sesuatu yang hangat merayap ke dadanya. Bukan cinta, belum, tetapi rasa aman yang belum pernah ia rasakan sejak kecil. Seseorang yang melindungi tanpa motif. Seseorang yang tidak ingin apa-apa darinya kecuali agar ia selamat. Bukan seperti Wulan. Hari itu berlalu dengan perlahan. Setiap suara ranting patah membuat Nabila menahan napas. Setiap bisik angin membuat Fahri berdiri waspada. Beban mental itu jauh lebih berat daripada luka fisik. Menjelang sore, Ibu Raraka datang membawa ramuan baru. Namun wajahnya tampak khawatir. "Fahri, ada kabar buruk." "Apa, Bu?" "Orang-orang yang datang bersama perempuan bernama Wulan tadi, mereka sekarang menyebar ke beberapa titik hutan. Mereka bilang mau mencari korban hilang, tapi aku lihat mata mereka." "Mata yang bagaimana, Bu?" tanya Nabila dengan suara gemetar. "Mata pemburu," jawab Ibu Raraka pelan. "Bukan mata pencari orang hilang." Nabila memegang lengan Fahri erat-erat tanpa sadar. "Fahri, dia ingin aku benar-benar mati." Pemuda itu langsung berlutut di hadapannya, menatap matanya. "Kakak dengar saya baik-baik," katanya pelan tapi tegas. "Selama saya hidup, kakak nggak akan disentuh siapapun. Saya janji." Ibu Raraka berdiri, melihat keduanya, lalu berkata, "Kalian harus siap-siap. Jika mereka menemukan pondok ini, akan ada masalah besar." Fahri mengangguk. "Bu, bisa bantu alihkan perhatian mereka ke jalur timur? Saya butuh waktu untuk siapkan rencana." Ibu Raraka tersenyum kecil. "Tentu. Ini hutan kami, Nak. Kami tidak akan biarkan orang jahat seenaknya." Ia lalu pergi. Begitu pintu tertutup, Fahri mengambil napas panjang. "Kak Nabila, kita harus pindah tempat malam ini." Kemana?" "Ada sebuah gua kecil dekat air terjun kedua. Orang luar nggak akan tahu jalurnya. Kita bisa sembunyi di sana sementara." Nabila berusaha berdiri, tapi tubuhnya masih sangat lemah. Fahri segera mendekat. "Saya bantu, Kak. Tenang saja." Aku takut mengganggumu," ucap Nabila pelan. Fahri menggeleng. "Kakak bukan gangguan. Kakak orang yang sedang butuh bantuan." Dan untuk pertama kalinya sejak ia nyaris mati, Nabila tersenyum kecil, meski samar, namun tulus. Seperti rencana, malam itu Fahri menyiapkan kantong kain berisi makanan ringan, air, selimut tipis, dan ramuan untuk luka. Ia mematikan lampu pondok, hanya menyisakan cahaya remang rembulan. Nabila bersiap dengan kain shawl untuk menutupi wajahnya. Namun baru selangkah keluar rumah, suara ranting patah terdengar dari arah kiri. Fahri langsung menahan napas dan meraih tangan Nabila. "Diam." Di kejauhan, suara langkah pelan tapi berat terdengar. Seperti seseorang yang sedang menelusuri daerah itu. Nabila memeluk lengan Fahri lebih erat. Fahri menuntunnya perlahan ke sisi belakang pondok, bersembunyi di balik pohon besar dengan batang selebar dinding rumah. Mereka mendengar suara lelaki berbicara. "Bos bilang, perempuan itu mungkin masih hidup. Kita harus cek semua pondok tua. Kalau ketemu, selesai di tempat."
dan kubur. Nabila menutup mulutnya agar tidak menjerit. Air matanya jatuh tanpa suara. Fahri mendekatkan tubuhnya sedikit untuk melindunginya. Suara dua lelaki itu semakin mendekat. Mungkin di pondok yang itu, salah satu berkata. Fahri tahu, itu pondok tempat Nabila dirawat. Jika mereka masuk, mereka akan menemukan sisa luka, ramuan, bekas tapak kaki, dan kemungkinan besar, darah. Dan itu cukup untuk membenarkan kecurigaan. Ia memandang Nabila. Kita harus pergi sekarang. Nabila mengangguk, meski napasnya tidak stabil. Fahri membimbingnya pelan ke arah semak, menunduk serendah mungkin. Mereka bergerak perlahan, menghindari bunyi berisik. Namun satu hal yang jelas. Mereka sedang diburu. Hutan yang dulu terasa seperti pelindung kini, menjadi labirin kegelapan. Fahri menahan napas setiap kali cahaya senter orang-orang wulan menyapu pepohonan. Setiap kali bayang mereka hampir terlihat, ia menarik Nabila ke balik akar pohon atau bebatuan besar. Dan setiap kali mereka lolos, Nabila merasa jantungnya seperti mau pecah. Gemetar, sesak, tapi tetap bertahan. Setelah menempuh perjalanan dalam gelap selama hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di depan celah batu kecil. Pintu masuk gua tersembunyi yang hanya diketahui warga desa. Fahri memegang tangan Nabila. Kakak duluan, aku jagain dari belakang. Nabila masuk, menunduk agar tidak terbentur batu. Udara gua lembab, tapi aman. Setelah ia masuk, Fahri menyusul dan menutup pintu batu dengan ranting besar agar terlihat seperti bagian dari tebing. Begitu mereka di dalam, Nabila langsung menangis pelan. Bukan karena takut saja, tapi karena perasaan campur aduk yang tidak bisa ia tahan lagi. Fahri duduk di sampingnya. Kak, kita aman untuk sekarang. Nabila menyeka air mata dengan tangan gemetar. Fahri, kalau aku tidak bertemu kamu, aku sudah mati. Fahri menatapnya, dan dalam kegelapan gua, sorot matanya terlihat hangat. Jangan bilang begitu. Yang penting, kakak masih hidup. Nabila menggigit bibir. Dan kamu mempertaruhkan nyawamu demi seseorang seperti aku. Seseorang seperti kakak itu bagaimana? Tanya Fahri. Nabila menatap tanah. Yang punya banyak masalah. Yang dikhianati. Yang sekarang bahkan tidak punya apa-apa. Fahri menggeleng perlahan. Kakak punya satu hal yang orang-orang kaya Wulan gak pernah punya. Apa? Hati, jawab Fahri lirih. Hati yang baik. Kalau enggak, kakak enggak bakal begini hancur setelah dikhianati. Orang yang enggak punya hati, enggak bakal bisa merasakan sakit. Nabila terdiam lama. Kalimat itu menembus tepat ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ia bukan lemah. Ia manusia. Dan luka itu membuktikan bahwa ia pernah mencinta dan percaya. Waktu berlalu. Suara langkah para pencari terdengar samar, kadang dekat, kadang menjauh. Tapi mereka tidak berani menyalakan cahaya apapun, hanya berpegang pada suara hati dan keberanian untuk bertahan. Di dalam gua yang dingin dan gelap itu, dua dunia yang sangat berbeda duduk berdampingan. Seorang CEO yang dikhianati oleh sahabatnya, dan seorang pemuda miskin yang mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, kebenaran mulai bergerak. Kebenaran tentang siapa yang salah. Kebenaran tentang siapa yang tulus. Kebenaran tentang siapa yang seharusnya bertahan hidup. Dan pada akhirnya, kebenaran tentang takdir yang sedang merangkai keduanya menjadi satu kisah yang tak akan pernah terlupakan. Pagi merayap perlahan ke dalam mulut gua, membawa hawa dingin yang perlahan berubah menjadi hangat. Cahaya tipis dari celah batu menerangi sebagian ruangan, cukup untuk membuat Nabila membuka mata setelah malam panjang penuh kecemasan. Fahri masih di sana, duduk di dekat pintu masuk, menjaga, berjaga, dan menunggu. Tatapannya waspada, tubuhnya siap melindungi kapan saja. Ia tidak tidur semalaman, meski jelas rasa lelah menempel kuat di wajahnya. Namun ketika ia menoleh dan melihat Nabila terbangun, ia tersenyum kecil. Pagi, Kak. Nabila duduk perlahan, memegang lengannya yang masih sakit. Kamu belum tidur? Fahri menggeleng. Nggak apa-apa, yang penting kakak aman. Jawaban sederhana itu menusuk hati Nabila, lembut, tapi dalam.
Tidak ada laki-laki yang pernah bersikap seperti itu padanya. Tidak ada yang menaruh dirinya sebagai prioritas tanpa alasan, tanpa pamrih, tanpa motif tersembunyi. Bukan karena statusnya, bukan karena perusahaannya, tapi karena dirinya sebagai manusia. Itu yang selama ini hilang dalam dunia Nabila. Ia menatap Fahri lama, seolah mencari penjelasan tentang sesuatu yang tak bisa ia pahami sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa aman. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Kali ini bukan langkah panik atau pencarian agresif. Suaranya lebih kalem, lebih teratur. Fahri langsung berdiri dan mengambil batang kayu sebagai pertahanan. Namun ketika suara itu makin dekat, sebuah suara perempuan terdengar. "Fahri, ini aku, Bu Raraka. Jangan takut." Fahri menghela napas lega dan membuka pintu gua. Ibu Raraka masuk dengan tergesa, membawa kabar yang tak kalah berat daripada malam sebelumnya. "Kalian harus dengar sesuatu," katanya cepat. Fahri membantu Nabila duduk lebih nyaman. Ibu Raraka memberi napas panjang. "Wulan, dia kembali ke desa tadi malam. Dia bilang pada warga bahwa Nabila, yang katanya hilang, adalah korban kecelakaan sendiri. Dia pura-pura panik, pura-pura sedih. Tapi, ada yang aneh." "Aneh bagaimana?" tanya Fahri. Kakinya penuh lumpur. Tangannya lecet seperti habis menuruni tebing. Nabila menahan napas. Ia langsung tahu apa artinya. Bu Raraka melanjutkan, "Kami tidak langsung percaya, Nak. Perempuan itu berusaha menuduh Fahri juga. Katanya Fahri mungkin melihat sesuatu atau malah terlibat. Tapi warga di sini tahu siapa Fahri." Fahri menunduk, bukan bangga, tetapi bersyukur. Ibu Raraka menatap Nabila tajam namun lembut. "Anakku, perempuan itu nggak akan berhenti. Dia sedang mencoba menyusun cerita agar kamu benar-benar hilang selamanya." Nabila gemetar. Aku harus kembali. Aku harus melawan dia." Fahri langsung menatapnya keras. "Nggak sekarang. Kakak belum kuat. Kalau aku nggak lakukan sesuatu, Wulan akan menguasai semuanya. Perusahaan, namaku, hidupku. Dia hampir membunuhku, Fahri. Kalau aku tetap sembunyi, dia yang menang." Fahri menghela napas panjang, menahan banyak hal dalam dadanya. Ia ingin menjawab tidak, ingin menarik Nabila kembali ke keamanan gua ini. Tetapi dia tahu Nabila benar. Kejahatan tidak akan berhenti jika ditinggalkan. Setelah hening panjang, Fahri berkata, "Baik, tapi Kak Nabila nggak akan pergi sendirian. Saya ikut." "Dan saya," kata Ibu Raraka, "kalian tidak sendirian." Nabila memandang keduanya, matanya mulai berkaca-kaca. Selama hidupnya, ia dikelilingi orang berjas mahal, CEO, investor, pengusaha. Tapi justru di tempat inilah, di gua lembab dan terpencil, ia baru merasa ditemani manusia sejati. Perjalanan kembali menuju desa dimulai menjelang sore, agar mereka tidak terlalu mencolok. Fahri berjalan paling depan, penuh kewaspadaan. Nabila berada di tengah, dilindungi oleh Ibu Raraka dari belakang. Mereka bergerak cepat, melewati jalur hutan yang hanya dikenal oleh warga desa. Setiap suara membuat Nabila tegang, tetapi keberadaan Fahri membuatnya mampu menahan diri untuk tidak panik. Setengah jam kemudian, mereka tiba di pinggir desa. Namun sesuatu sudah menunggu. Di lapangan kecil dekat pos jaga, Wulan berdiri bersama dua orang suruhannya. Wajahnya tidak lagi menyembunyikan kepalsuan. Ekspresinya seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang ia kira mustahil. Kepulangan korban yang ia kira sudah mati. Tatapan Wulan membelalak melihat sosok Nabila yang berjalan tertatih tapi hidup. "Nah, Nabila?" Wulan terkejut setengah mati. Kamu masih hidup." Nabila berhenti, napasnya terengah, tetapi matanya sangat tegas. "Kamu kecewa?" Wulan mundur setapak. "Bukan itu maksudku. Aku khawatir. Aku sudah mencarimu selama 2 hari. Berhenti berbohong." Suara Nabila gemetar namun kuat. "Aku sudah dengar semuanya." Wulan mencoba tertawa. "Dengar apa? Kamu pasti salah paham. Kamu mendorongku.
Wulan terdiam. Kamu ingin aku mati? Wulan menggigit bibir, wajahnya mulai retak. Kamu ingin perusahaan itu jadi milikmu. Sorot mata Wulan berubah tajam, seperti seorang serigala yang terpojok dan siap menggigit balik. Nabila, kamu salah besar, jawabnya lirih namun beracun. Kalau bukan karena ambisi ayahmu yang gila itu, perusahaan itu seharusnya punyaku sejak lama. Nabila terpaku. Seluruh warga yang menyaksikan pun terdiam. Wulan tidak berhenti. Ya, kamu pikir siapa yang bantu ayahmu dari awal? Siapa yang seharusnya jadi pewaris? Ibuku. Tapi dia ditinggalkan begitu saja. Dan kamu yang dapat semuanya. Fahri maju satu langkah, wajahnya gelap. Jangan mendekat. Wulan menunjuk Fahri. Kamu orang miskin. Kamu nggak tahu apa-apa tentang dunia kami. Fahri tidak peduli. Saya cuma tahu satu hal. Orang yang mendorong temannya ke jurang bukan manusia. Wulan menjerit, meledak dalam emosi. Kamu pikir kamu tahu semuanya? Aku melakukan itu karena Nabila tidak pantas dapat semua yang aku inginkan. Nabila memejamkan mata. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Fahri menoleh pada warga. Semua dengar sendiri. Wulan membeku. Ia baru sadar, kata-katanya keluar tanpa kontrol. Dan kini, ia dikelilingi lebih dari belasan warga desa yang menjadi saksi. Salah satu warga berkata, kami sudah curiga dari tadi. Perilakumu aneh. Wulan mulai panik. Aku cuma. Nabila maju satu langkah, menatapnya dalam-dalam. Kamu bisa ambil perusahaan, uang, jabatan. Tapi kamu tidak akan pernah punya apa yang sebenarnya penting. Wulan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Apa itu? Orang yang tulus. Mata Wulan bergerak gelisah, hampir seperti ia hendak menyerang. Tapi sebelum ia sempat berbuat apapun, dua warga, dan kemudian aparat desa, bergerak menahan. Wulan meronta, menjerit, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Namun semuanya sudah berakhir. Semua orang kini tahu kebenarannya. 1 jam kemudian, Wulan dibawa pergi oleh pihak berwenang dari kota yang dipanggil oleh kepala desa. Mobil itu melaju, meninggalkan debu dan suara jeritan yang semakin menjauh, hingga akhirnya hilang di tikungan. Nabila berdiri diam lama, memandangi arah kepergian mantan sahabatnya itu. Rasanya aneh. Ada bagian dirinya yang terluka, tapi ada bagian lain yang akhirnya bebas. Fahri mendekat. Kak, kamu nggak apa-apa. Nabila menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Fahri tersenyum kecil. Itu berarti kamu kuat. Nabila menatap Fahri. Bukan aku yang kuat. Kamu yang membuatku tetap hidup. Fahri menunduk malu. Ibu Raraka mendekat, menepuk bahu Nabila. Nak, kamu selamat bukan cuma karena tubuhmu kuat, tapi karena hatimu memilih untuk tetap percaya. Nabila hampir menangis mendengarnya. Hatinya selama ini penuh luka, tapi sekarang, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia menatap Fahri lama. Pemuda miskin yang tanpa pamrih menolongnya. Seseorang yang tidak punya apa-apa, tetapi justru memberikan segalanya. Dan disinilah akhir dari pengejaran. Namun awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam hati Nabila, sebuah cahaya kecil menyala. Cahaya yang sempat padam oleh pengkhianatan, kini kembali hidup oleh ketulusan seorang pemuda yang ia temui di hutan. Cahaya yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua selamanya.